Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Udah bisa dengar suara saya? Udah bisa ya. Terus teman-teman bisa lihat screen-nya. Coba saya ganti dulu settingannya. Ini hidup dikit aja. Jadi saya pengen lihat juga nih teman-teman semua di rumah. Oke, udah bisa ya. Kita hari ini bisa mulai sharing kita hari ini. Nah, ini ada apa namanya? Sponsor. Ningsia dan belum kolagen ya. Di sini juga ada tiga essential oil and vision karena hari ini kita mau bicara tentang vision. Jadi nanti kita akan memberikan ini sebagai hadiah ya buat tiga orang pemenang yang beruntung hari ini. Oh, ada yang mau vision ya? Bisa ya. Oke. Saya Ya, mau Kakak Citra boleh nggak? siapa Kalisa mau Iya, Envisionnya. beli sendiri? Udah IR belum? Saya sudah IR dari tanggal 0,5 Kak. Nggak ada kan tanggal 0,5 saya sudah IR loh. Udah IR dari tanggal 6,5 ya. Ini Bu Lisa ini ya suka itu ya. Suka terlalu visioner dia. Screen saya udah bisa kelihatan. Terbalik Kak screen-nya Kak. Oh, terbalik ya. Terbalik berarti bisa berarti pakai itu. Nggak bisa pakai duplicate, pakai extend. Sebentar ya kakak-kakak semuanya. Belum. Itu Belum. terbalik berarti saya swipe. Belum jalan dia. Bentar ya. Ini sebentar ya teman-teman leader semuanya. Coba saya screen, saya share lagi. Share. Itu sudah benar? Udah ya? Oke, kalau kayak gitu kita mulai sharing kita hari ini. Jadi kita lebih ke sharing ya teman-teman, karena kalau kita bicara mengenai dream, mengenai plan, dan bagaimana melakukannya, pasti itu akan setiap kita punya caranya masing-masing gitu ya kan. Tapi hari ini kita pengen berbagi gimana sih caranya kita bikin goal dengan satu teknik VVKIK gitu ya. Jadi kenapa saya senang menggunakan teknik ini karena nggak cuman sekedar membuat visualisasi ataupun mimpi gitu, tapi kita juga punya bisa bikin rencana gitu dan kita bisa mengenali diri kita sendiri sebenarnya skill apa sih yang kurang, knowledge apa yang kurang yang perlu kita penuhi sehingga kita bisa achieve goal tersebut gitu sampai kita membuat activity-activity yang pada akhirnya bisa mewujudkan gitu ya. Jadi udah punya visinya, udah ada goalnya gitu ya. Terus ada skillnya, and then kita bisa menerjemahkan ke dalam action plan dan ada KPI sehingga lebih mudah diukur gitu. Sehingga pada akhirnya di apa namanya ya pada saat jatuh temponya gitu ya di akhir tahun 2024 lah katakan seperti itu, kita benar-benar bisa mencapai apa yang kita sama-sama sudah tuliskan di awal tahun 2024 gitu kan. Nah, ini kita baru pertama ya training saya ketemu sama teman-teman leaders di sini di awal tahun 2024. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru ya. Walaupun udah agak di akhir gitu ya. Selamat tahun baru, udah tahun 2024. Rasanya seperti nggak terasa gitu 2023 udah berjalan, udah terlaluin begitu saja gitu ya. Mungkin banyak hal yang kita sudah capai di tahun 2023, bisa jadi ada juga beberapa hal yang kita belum bisa capai gitu. Jadi gimana sih biar kita bisa sama-sama di tahun 2024 bisa memiliki sebuah goal yang lebih clear lagi, lebih jelas lagi dan kita bisa sama-sama meraih goal tersebut. Gitu. Kalau Ibu Lisa untuk tahun 2024 udah bikin ini belum dream board atau enggak apa namanya vision board gitu? Sudah kan bikinnya bareng sama Kakak Citra. Oh iya ya, bikin itu bikin PA ya.
Kalau teman-teman leader di rumah boleh dong coba sharing teman-teman udah pada bikin ini nggak sih? Udah bikin dream board belum untuk tahun 2024? Kira-kira tahun 2024 ini pengen apa sih? Udah dong bareng Pak Suami Platinum. Amin, amin, Amin. amin. Platinum udah. Vietnam. Oh, ada yang pengen ke Vietnam ya? Amin. Pengen gold. Udah banget. Pengen gold ya udah ada ininya udah ada goalnya yang jauh lebih udah lebih clear gitu ya udah jelas ya pengen jadi gold pengen jadi platinum pengen ke Vietnam gitu nggak pengen menang YL30 mungkin yang lagi berjalan pengen gold amin oke. Nah, teman-teman, hari ini saya ambil satu inspirasi ya dari seorang atlet gitu ya. Salah satu atlet yang dibayar paling mahal gitu ya kan. Bener ya Bu Lisa ya. Jadi Tiger Woods kalau teman-teman tahu seorang pegolf profesional gitu. Nah, jadi dia ada satu quotes-nya dia itu yang cukup provokatif gitu ya. Jadi nggak cuma menginspirasi tapi cukup provokatif. Jadi katanya tidak ada gunanya pergi ke turnamen jika Anda tidak percaya bahwa Anda bisa memenangkannya gitu. Jadi mungkin kalau kita bisa terjemahkan ke bahasanya kita sebagai oilpreneur gitu ya, sebagai business buildernya di Yang Living gitu. Kita nggak ada gunanya kita bisnis kalau kita udah nggak yakin kita nggak bisa menang gitu. Jadi artinya kalau teman-teman bilang saya adalah business builder, saya adalah leadernya Yang Living, berarti kan yakinkan di hati kita bahwasanya kita bisa sampai mencapai rank yang paling tinggi gitu loh. Kita bisa jadi leaders yang hebat di Yang Living gitu. Amin. Jadi kita datang nggak cuma buat main-main, tapi kita datang pengen membuktikan gitu loh. Kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita di sini gitu. Ya kan? Jadi ini buat saya quotes ini cukup provokatif gitu. Jadi dia nggak cuma menginspirasi tapi membuat kita kayak ya juga ya. Sekalinya gue ikutan tanding gue harus menang gitu. Oke, nah teman-teman, saya belajar satu teknik yang namanya VVKIK gitu ya dari satu buku penulisnya namanya Rob Moore. Kalau teman-teman pernah baca, dia punya beberapa buku gitu ya. Salah satunya ada judulnya Money gitu. Jadi gimana caranya bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang kita inginkan gitu ya. Jadi apa namanya dia juga punya buku tentang life leverage. Teman-teman nanti bisa baca atau bahkan mungkin teman-teman pernah baca. Jadi dia menggunakan teknik VVKIK. Jadi kenapa ini buat saya menarik karena di dua bukunya dia menuliskan kembali gitu teknik ini gitu, strategi ini gitu. Jadi apa sih kepanjangan dari VVKIK ini sendiri gitu ya? V yang pertama itu adalah vision. Ya, V yang kedua itu adalah value gitu kan. Banyak orang yang punya visi gitu, tapi pada saat kita sangkin kita menggebu-gebunya pengen mencapai visi, pengen mencapai goal, kadang-kadang kita bisa jatuh karena ada value-value yang membuat kita jadi nah kalau mungkin bahasanya yang lebih kan ada conduct and compliance gitu ya pada saat kita mengejar apa namanya satu rank di yang living gitu kan terus kita kayak terkendala karena ada masalah gitu nah makanya value juga penting makanya kenapa saya bilang ini salah satu strategi untuk nulis goals yang saya seneng gitu karena nggak cuman pengen mencapai goal tapi gimana kita tetap ngejaga value-nya kita gitu jadi nggak menghalalkan segala cara yang penting kita bisa achieve apa yang kita mau tapi kita tetap juga jadi diri kita sendiri yang punya value gitu jadi kita begitu kita achieve satu tujuan tersebut kita bisa tetap mempertahankan gitu kan karena kita ngebangun reputasi bisa membutuhkan bertahun-tahun tapi karena setitik hal yang negatif gitu kan itu reputasinya bisa jatuh gitu jadi pada akhirnya kesuksesan yang udah kita raih bisa bisa hilang dalam waktu yang singkat gitu. Nah, kenapa V yang kedua itu adalah value. Kemudian ada K ya, yang K yang pertama itu key result areas itu seperti skill gitu ya, knowledge skill yang kita punya, yang kita miliki, yang bernilai tukar tinggi gitu. Jadi artinya kalau kita punya skill itu bisa ditukar dengan harga yang mahal gitu, ya kan? Terus ada I itu income generating task. Jadi itu activity ataupun kegiatan ataupun apa ya semacam action plan yang kalau kita lakukan itu akan menghasilkan uang gitu. Tapi kalau di bahasanya yang living ya itu akan menghasilkan OGV atau enroll atau menghasilkan qualifying leg gitu. Ya, yang itu pastinya akan reflect di VO dan VO itu akan reflect ke rekening gitu yang akhirnya akan menghasilkan juga sejumlah uang gitu ya.
Dan yang terakhir itu adalah Key Performance Indicator gitu, KPI. KPI ini sehingga kita bisa menerjemahkan visi itu ke dalam angka gitu. Jadi misalnya OGV, kalau tadi yang mau jadi platinum, berarti OGV 100.000 gitu. Jadi nggak cuma saya pengen berhasil di Young Living, saya pengen jadi leader hebat di Young Living, saya pengen sukses di Young Living, tapi kalau nggak ada KPI-nya kan kita susah gitu. Karena apa yang bisa diukur pasti bisa diraih gitu kan. Kalau kita nggak bisa ngukur, susah ngeraihnya gitu. Kayak misalnya Bu Lisa nih, dia kan lagi pengen menurunkan berat badannya gitu kan. Kalau bisa saya pengen kurus, sekurus apa? Kalau nggak ada satu angka tertentu akan susah ngukurnya gitu kan. Harus berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa kalori per hari yang harus dia defisit gitu kan. Harus berapa kalori yang dibakar dengan berolahraga gitu. Jadi semakin detail KPI-nya gitu, angka yang pengen kita raih, maka kita ngukur waktunya itu bisa jauh lebih pas gitu loh, lebih tepat gitu. Jadi nggak semacam apa ya, oh saya pengen sukses, saya pengen berhasil, saya pengen jadi leader hebat, tapi nggak terukur gitu. Jadi KPI itu ya kayak gitu. Kalau di Young Living KPI-nya ada OGV, ada PV, ada personal enroll, ada group enroll gitu ya, ada PGV buat teman-teman yang mulai mau jadi silver, gold, platinum kan kita butuh PGV selain OGV gitu untuk bisa mencapai satu rank tertentu. Nah, kita bisa coba lanjutkan untuk lebih detail-detailnya, tapi sampai di sini teman-teman adakah pertanyaan? Masih cukup jelas ya? Oke. Nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada 3 orang. Nanti akan saya berikan hadiah ini, Envision. Jadi teman-teman boleh disimak ya. Pertanyaannya sih nggak susah. Nah, kita kalau lihat nih gambar ini ya, visual ini gitu kan. Ada, ini kan seorang pemain golf gitu ya. Ada stick golfnya, ada bola ya gitu. Terus ada lubangnya gitu kan. Nah, pada saat di awal tahun 2024 kayak sekarang nih, misalnya saya Citra, saya sales manager yang living gitu ya. Misalnya saya punya goal. Goal saya adalah saya mau ngedevelop 30 orang new silver di tahun 2024 misalnya gitu ya. Terus berjalan nih waktu, harusnya kalau 30 dalam waktu 12 bulan berarti lebih kurang 1 bulannya itu rata-rata ada 2 sampai 3 gitu. Begitu memasuki bulan Juli gitu ya. Berarti udah 7 bulan berjalan, harusnya kalau 2 sampai 3 katakanlah 3 berarti udah ada sekitar 20. Ternyata yang tercipta nih silvernya baru 10 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih, kira-kira yang pengen kita ganti, yang rasanya kita pengen ganti apanya? Skill saya untuk memainkan golf, stick golfnya, merubah ukuran bolanya, atau mindahin lubangnya gitu. Apa sih yang biasanya hati kita mau lakukan itu yang mana sih? Coba saya pengen dengar jawabannya teman-teman. Mindahin lubang ya. Saya setuju sama kakak dia rasa. Pindahin aja nih bang. Kayaknya baru udah Juli masih 10 nih. Udah deh, kayaknya nggak usah 30, udah 12 lah gitu ya. Pindahin lubangnya gitu, biar bisa masuk bolanya gitu ya. Atau mungkin kayaknya kegedean deh kalau misalnya segitu. Coba bolanya diganti aja jadi lebih kecil gitu. Ya, apa sih coba teman-teman kalau misalnya kita ngejawab dengan jujur gitu ya, bukan jawaban yang benar, tapi jawaban yang jujur yang kita sering lakukan gitu terhadap visi kita gitu ya, terhadap goal kita itu. Yang mana sih yang paling sering kita lakukan? Ya, apa namanya, melatih ya kemampuan kita memukul stick golfnya, ngerubah bentuk bolanya gitu, atau mindahin lubangnya. Sticknya diganti, siapa tahu salah, tapi kadang lubang golnya mau dipindah gitu. Iya ya, salah satu ya. Pakai tangan boleh nggak? Misalnya sticknya diganti gitu, Pakai atau tangan bolanya aja. diganti gitu, atau misal udah deh, kayaknya gue memang nggak bakat deh main golf, udah main basket aja gitu. Ya, jadi memang apa namanya, kenapa saya coba mengambil analoginya sih main apa namanya golf ini gitu, karena ini paling gampang dipahami gitu. Jujur aja gitu ya, jujur aja saya juga nih, jujur gitu. Yang paling tergelitik hati kita pengen lakukan, pindahin aja kali apa lubangnya ya gitu. Iya kan? Itu yang sering kayaknya susah nih. Saya misalnya
ikutan challenge YL30 nih gitu kan. Ini sekarang udah bulan Januari. Harusnya kan ini bulan kedua, saya udah 50%. Ternyata saya lihat-lihat masih 30. Targetnya sih kayaknya harusnya dikurangin. Coba nanya dulu deh ke yang living gitu ya. Bisa nggak sih atau nggak di-extend gitu ya kan jadi 6 bulan gitu. Jadi biar bisa nih 30% masih on track gitu. Iya kan? Atau nggak lubangnya digedein gitu atau dipindahin gitu ya. Jadi apa namanya itu hal yang paling sering pengen kita lakukan gitu. Padahal kalau misalnya teman-teman kalau kita sama-sama jawab yang benar menunggu keajaiban ya kan gitu ya minta di extend minta di double count gitu jadi maksudnya yang selalu kita pengen lakukan adalah hal-hal yang bukan terhadap diri kita gitu, ya kan? Selalu yang kita pengen rubah itu adalah situasinya, keadaannya, orang lain gitu, responnya orang lain gitu, reaksinya orang gitu. Jarang banget ada orang yang dia ngelihat, oh ada yang salah nggak ya dengan yang saya lakukan gitu kan? Mungkin cara saya main golfnya nih yang kurang baik gitu. Apakah saya harus mencari mentor yang lebih bagus gitu, atau saya cari coach yang lebih sakti nih gitu ya. Jadi saya bisa mainnya lebih bagus gitu. Jadi sehingga saya nggak perlu rubah bolanya, saya nggak perlu merubah apa namanya letak lubangnya, tapi karena skill saya yang saya tingkatin, sehingga saya bisa masukin bola ke dalam lubangnya gitu. Jadi jadi begitu juga kalau misalkan kita bicara tentang visi gitu ya. Kalau kita belajar dari VVKIK, jadi yang dilakukan itu adalah bukan memindahkan lubangnya, bukan merubah bolanya, tapi melatih nih skillnya kita gitu. Dan kita juga diajarin untuk gimana cara kita bisa jujur mengukur diri kita sendiri nih pada saat sekarang kita nilainya di berapa gitu sehingga kita tahu nih nggak cuman pengen oh saya pengen sukses, saya pengen upgrade, saya pengen rank up gitu. Tapi kita tahu, oh sekarang skill saya sekian, saya mau naikin sekian biar bisa masukin bola gitu. Oke, walaupun kadang-kadang keajaiban bisa datang, tapi itu adalah hal yang kita nggak bisa kontrol gitu kan. Visi. Selanjutnya adalah, nah itu. Jadi ini juga ada quotes dari Tiger Woods ya. Jadi memang dia bilang dia itu fokus sama apa yang dia bisa kontrol gitu. Karena kalau misalnya yang nggak bisa dikontrol, misalnya ih panas banget gitu kan, hujan itu kan nggak bisa dikontrol. Tapi yang dia bisa kontrol adalah ya apa yang dia bisa lakukan gitu, apa yang dia bisa improve dari dirinya gitu, apa yang dia bisa tingkatin dari dirinya gitu. Itu yang dia lakukan. Oke, dan ini juga penting teman-teman. Jadi kalau misalkan kita itu pengen memenangkan pertandingan gitu ya, kita pengen berhasil, kita pengen jadi leaders yang hebat, ya, kita selalu memposisikan diri kita. Jadi kalau teman-teman pasti kan sering nih bicara tentang visualisasi, manifestasi gitu ya, afirmasi gitu. Nah, marilah kita coba memanifestasikan diri kita ya, saya ini leader yang hebat gitu. Saya direkognisi jadi Royal Crown Diamond gitu kan, direkognisi di mana Kak? Di IGC ya. Asik-asik. Iya kan di Kancah internasional. iya dong kalau ranknya tinggi kan gitu kan jadi kita melihat diri kita tuh ada di sana gitu dan pada saat kita melihat diri kita ada di apa namanya di stage itu kira-kira saya itu mestinya skillnya seberapa nih gitu kan saya itu secara knowledge-nya seberapa levelnya gitu activity yang harusnya saya lakukan seberapa banyak gitu ya kan terus apa namanya KPI-nya apa gitu jadi kita nggak cuman menginginkan hasilnya tapi coba kita visualisasikan semuanya yang berkaitan dengan hal-hal yang memang membuat kita layak berada di situ gitu, ya kan? Dipajang fotonya di bawah di JEC gitu. Menemani ada teman-teman RCD, Crown Diamond dan Diamond lainnya. Oke. Nah, coba deh sebelum kita mengisi, nanti saya berikan contoh apa namanya ya reportnya cara untuk mengisi VVKIK. Tapi sebelumnya kita coba berhenti ya. Kalau misalnya saya nih pengalaman untuk mengisi goal gitu kan, pasti teman-teman juga suka mengisi goals ataupun mengisi vision board gitu. Jadi enaknya memang kita isi pada saat kita tenang gitu ya. Kalau gampangnya mungkin ya apa namanya pada saat berada di kondisi alfa. Tapi kalau misalnya yang lebih yang misalnya nggak segitu juga bisa pada saat kita baru bangun tidur atau sebelum tidur. Jadi pada saat nggak terlalu sadar gitu.
Kenapa kenapa pada saat nggak terlalu sadar? Karena kalau pada saat kita lagi benar-benar sadar banget gitu, yang kita lakukan adalah logikanya kita itu benar-benar dalam keadaan lagi 80 sampai 100%. Sehingga kita akan gini, oh saya pengen jadi platinum nih tahun ini, tapi kayaknya susah. Nah gitu, ya kan kita jadi diskusi gitu kan. Harusnya memang kalau mau jadi platinum dari 35.000 jadi 100.000, berarti activity yang harus itu kan KPI-nya 3 kali lipat naiknya. Mestinya sih ya, biar masuk akal activity saya harusnya 3 kali lipat juga lebih banyak gitu, ya kan? Dibanding dengan kalau saya gold. Tapi sekarang aja activity segini udah susah, apalagi 3 kali lipat susah. Akhirnya kita akan diskusi, kita akan negosiasi dan akhirnya kita nggak jadi platinum, kita akan nurunin yang tadi kita akan pindahin aja lubangnya, udah deh kayaknya lubangnya jangan di situ, pindahin di sini, geser gitu ya kan. Tapi kalau misalnya pada saat kita nggak benar-benar sadar gitu kan, apa namanya, kalau teman-teman bisa misalnya meditasi gitu ya, atau misalnya kalau teman-teman yang belajar NLP lagi berada di state alpha gitu, jadi benar-benar kita menuliskannya pada saat menjadi diri kita yang nggak terlalu menggunakan logika, karena pada saat kita menggunakan logika kita akan banyak banget resiko yang kita pikirin gitu kan, hal-hal yang nakut-nakutin gitu, padahal semua hal itu kan nggak real sebenarnya gitu, ya kan. Sukses dan gagalnya kita itu sebenarnya sama-sama belum real gitu, tapi kita udah dari awal sebelum kejadian kita udah ngarang skenario gagalnya gitu, padahal sebenarnya coba aja kita ciptain, kita kalau jadi sutradaranya kita bikin aja ceritanya seperti yang kita mau gitu ya. Saya maunya jadi begini, saya maunya skillnya begini. Sekarang saya mau upgrade, saya mau bikin activity-nya ini, saya mau KPI-nya sekian gitu. Kita yang jujur gitu. Makanya coba berhenti sejenak. Jadi kita bisa ambil waktu untuk melihat dengan jujur. Jadi saat ini misalnya oke, saya itu skill saya menjual itu memang agak kurang gitu. Atau misalnya saya tuh malu gitu ya. Jadi kita jujur terhadap diri kita sendiri gitu. Terus kita tanya sama diri kita sendiri, apa sih yang saya mau lakukan sehingga saya bisa sampai ke tujuan saya gitu. Biar bisa sampai ke tujuan yang saya sudah tuliskan. Nah, pasti kan ada tantangan, pasti ada rintangan. Seberapa besar saya siap nih untuk melewati tantangan dan rintangan, karena itu pasti ada gitu, ya kan? Seberapa besar rasa sakit yang saya siap untuk toleransi gitu. Misalnya saya mau pasang tindik, itu kan sakit, tapi kalau pengen banget gitu misalnya, tapi tahan nggak ya sama rasa sakitnya, nah kayak gitu, karena pasti ada gitu ya, tapi pasti ada. Jadi seberapa tantangan rintangan yang mampu saya hadapi, seberapa rasa sakit yang saya akan sanggup untuk toleransi nih gitu. Nah setelah itu baru kita mulai untuk membuat rencana gitu ya. Dan sampai kita lakukan sampai hal tersebut terjadi gitu, kita komitmen terhadap diri kita sendiri. Saya nggak akan mindahin lubangnya, tapi yang saya akan lakukan adalah melatih skill saya untuk memainkan stick golfnya gitu, sehingga deket jauh gitu saya bisa gitu. Oke teman-teman. Nah terus ini ya yang kedua, V yang kedua tadi, value gitu ya. Ini juga sesuatu hal yang penting gitu ya. Setiap kita itu pasti punya value gitu. Kita kadang-kadang melihat kesuksesan orang lain, ya dia sukses tapi caranya kayak gitu, saya sih nggak mau gitu. Itu adalah pilihan gitu kan. Dan kita percaya sekali gitu, leader-leader yang living itu adalah orang-orang yang punya value yang baik gitu ya, karena kita juga mengambil inspirasi dari foundernya yang living gitu kan, yang dimana dia juga memiliki value-value yang baik dalam hidupnya gitu. Jadi leaders juga pasti seperti itu, jadi nggak cuman sekedar saya pengen mencapai goal saya, sekedar saya pengen sukses, tapi juga memang kita tetap mau menjaga gitu ya, menjaga value-nya kita gitu. Nah, udah punya vision, udah ada value. Ini dua hal yang memang harus saling beriringan sehingga pada saat kita mencapai kesuksesan tersebut, kita nggak gampang jatuh gitu ya. Jadi bisa tetap terjaga gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih strategik. Kita bicara tentang key result areas gitu ya, seperti yang teman-teman lihat. Jadi ini lebih ke sesuatu hal yang fungsional, yang strategik gitu. Jadi saya kadang-kadang denger nih kalau ikut ke kelas-kelas atau pas kita lagi ada acara yang masif, yang rame gitu kan.
ada member atau brand partner yang ketemu dengan leadernya terus nular-nular gitu, nular dong suksesnya gitu ya kan. Padahal kan sebenarnya kan sukses itu nggak bisa menular gitu. Di balik orang yang sukses itu pasti kan dia punya visi, ada value yang dia jaga gitu, dan pasti dia punya skill, dia punya strategi gitu, dia punya knowledge gitu untuk bisa mencapai posisi tersebut gitu. Nggak bisa cuman karena beruntung, mungkin sekali dua kali bisa, tapi ya tadi ya kalau kita cuma karena beruntung kita nggak bisa maintain, nggak bisa stay di situ gitu ya kan. Jadi ada yang namanya key result areas gitu, di mana secara fungsional, secara strategik gitu kan. Nah kalau dibahasakan ke yang living gitu ya, saya ada beberapa contoh, tapi teman-teman nanti nggak harus persis sama. Jadi teman-teman nanti yang ngelihat sendiri, kira-kira skill skill apa nih yang saya butuh sehingga saya bisa ngerjain bisnis di yang living gitu. Ya kan, kalau yang saya coba observasi nih, leader yang living itu punya skill apa aja sih gitu ya. Ini yang pertama nih, building relationship gitu, ya kan. Kenapa building relationship itu menjadi skill yang bernilai tinggi? Karena gini, industri kita ini gitu ya, network marketing itu sebenarnya hacksnya gampang banget gitu. Bagaimana saya bisa menemukan orang yang tepat dan saya bisa berkomunikasi dengan teknik yang tepat sama orang ini gitu. Saya cuma butuh 6 orang buat jadi RCD sebenarnya. Ada 6 orang yang tepat dan saya bisa berkomunikasi dengan cara yang tepat dengan dia gitu. Artinya dia mau dengerin saya, dia trust sama saya, dia mau kerja bareng-bareng sama saya gitu. Dan kita bisa berhasil bareng-bareng semuanya. Saya dan 6 orang tim saya itu gitu ya. Tapi gimana caranya kita bisa menemukan 6 orang itu? Pasti banyak trial and error gitu, iya kan? Pasti banyak banget hal yang kita lakukan. Makanya di sini apa namanya skill building relationship itu menjadi penting gitu. Gimana caranya kalau misalnya saya ngelihat orang ini kayaknya orang nih potensial nih, dia punya komunitas gitu ya. Kalau saya bisa approach dia dan dia bisa mau jadi tim saya, ini kayaknya 6 bulan saya develop dia bisa banget jadi silver. Bahkan ke depannya setahun 2 tahun dia bisa jadi gold bahkan sampai jadi diamond. Kalau ngelihat dari orangnya gitu potensi banget. Tapi gimana caranya saya bisa approach dia ya? Nah, di situ kenapa skill bisa nge-build relationship itu menjadi penting gitu. Ya kan? Kalau saya punya skill ini, saya lihat orang ini kayaknya oke nih, saya bangun relationship dengan dia gitu. Terus yang kedua kita develop gitu. Setelah kita ngebangun relationship, kita butuh untuk mengembangkan hubungan itu gitu. Karena bisa jadi kan mereka masih belum jawab iya gitu. Apalagi biasanya kalau kita approach orang-orang yang hebat, yang punya potensi, itu kan biasanya bukan jual mahal sih, tapi emang nggak gampang meyakinkan mereka gitu. Jadi kita ngebangun ya, gimana kita nggak memutus, ah dia nolak udah bye gitu. Tapi gimana kita bisa ngedevelop hubungan itu, kalaupun dia belum bilang yes sekarang, tapi kita bangun lagi, jangan diputusin sehingga nanti suatu suatu saat kita bisa dapetin hatinya juga gitu ya. Jadi developing relationship itu juga adalah skill yang kalau saya lihat ya di bisnis network marketing ini penting banget gitu. Nah, setelah itu apalagi nih, orangnya udah mau, kita udah punya brand partner, 1 orang silver aja di yang living itu pasti punya brand partner itu sekitar 100 sampai 500 kalau yang dia silvernya OGV-nya gendut gitu kan. Maintain relationship ini juga menjadi skill yang bernilai tinggi. Kenapa, teman-teman? Karena gini, pada saat kita meyakinkan seseorang untuk bergabung nih, ya bisa jadi mereka menjadi user atau mereka jadi seller atau mungkin mereka jadi business builder gitu ya. Tapi ada satu dua hal gitu ya, ada satu masalah gitu. Nah, gimana caranya kita bisa maintain relationship dengan orang ini? Ya, misalnya user, gimana kalau kita punya skill bisa maintain relationship, mereka akan retain, mereka akan IR gitu, ya kan? Terus kita bisa bisa ningkatin lagi nih dari yang mereka cuman user aja bisa jadi seller atau mereka mulai menjadi business builder. Nah, itu kan kita butuh skill bisa maintain relationship itu gitu. Atau misalnya pada saat teman-teman ada konflik gitu kan, gimana nih caranya? Nah, itu menjadi sebuah skill yang bernilai tinggi kalau kita bekerja ataupun kita berbisnis di bisnis yang memang berhubungan dengan banyak orang gitu. Training gitu kan, member-member baru gimana caranya, kita kan harus punya skill untuk bisa mentraining mereka gitu. Kenapa kita butuh punya skill untuk menjadi seorang trainer ya, jadi nggak cuma semata-mata saya ikut join training gitu. Nah, itulah juga salah satu kenapa yang living kita ngadain yang namanya TTT gitu kan, untuk meningkatkan skill teman-teman untuk memberikan training gitu, nggak cuma ikut tapi sebagai trainer. Karena kalau misalnya teman-teman punya
BP baru, brand partner baru. Kalau kita bisa training mereka dengan baik gitu ya, dengan training yang menarik gitu, kita sebagai trainernya juga menarik, kontennya kita bisa bikinnya bagus gitu ya, sehingga mereka ini yang tadinya cuman tahu sedikit tentang essential oil, jadi pengetahuannya meningkat, sehingga mereka jadi basket size-nya bertambah gitu. Yang tadinya dia cuman paham tentang peppermint dan lavender, karena kita bisa memberikan training oil-oil lainnya dengan lebih baik. Mereka akhirnya jadi naik kelas nih, dari nggak cuman peppermint, mungkin menjadi Veller, di Prilift mereka juga lagi jadinya, terus bisa nambah lagi ya, Ningxia, belum kolagen gitu kan, atau lanjut ke oil-oil yang bisa ngebantu untuk beauty gitu, oil-oil emosional, dan itu semuanya kan teman-teman butuh skill untuk menjadi trainer yang baik gitu, trainer yang bagus, sehingga bisa membuat brand partner kita itu jadi tambah pinter gitu. Begitu mereka tambah pinter, mereka akan punya kebutuhan dan mereka jadi ngerasa ngerti, dan mereka jadi mau untuk IR itu ya, atau bahkan mereka bahkan bisa jadi nawarin gitu ke orang lain, karena mereka ngerasa jadi knowledge-nya bertambah gitu ya. Nah, terus kemampuan developing team. Nah, teman-teman bayangin nih, kalau misalnya saya tadi ya contohnya silver, saya punya brand partner katakanlah 100 gitu. Kalau saya bisa develop 4 orang dari 100 orang aktif brand partner itu, dan saya develop mereka bisa jadi silver gitu kan. Nah, saya yang silver, punya 4 orang silver, saya bisa jadi gold gitu kan. Jadi betapa skill untuk bisa developing team itu bernilai tinggi banget di sini. Dan teman-teman tahu, pada saat saya menjadi silver dan saya bisa develop 1 orang silver, saya kan bisa mendapatkan, kalau kita bicara compensation plan gitu ya, bonus generasi gitu kan, share dan lain-lainnya gitu. Dan bayangkan kalau saya bisa ngedevelop tim saya ini jadi leaders yang independen dan dia bisnisnya sustain, nah itu akan menjadi investasi yang bernilai sangat tinggi gitu. Nah, disitulah kenapa skill untuk bisa develop orang itu menjadi satu skill yang bernilai tinggi kalau kita di bisnis ini gitu. Jadi teman-teman bisa belajar caranya jadi mentor gitu kan. Teman-teman bisa belajar caranya jadi coach gitu, sehingga teman-teman bisa ngedevelop tim coaching gitu kan. Karena pada saat kita mau ngedevelop tim yang independen, kita butuh memiliki skill untuk menjadi coach gitu. Karena apa namanya? Karena kalau misalnya saya udah jadi silver dan pada saat saya mau menjadi gold gitu kan, dan kalau 2 orang like saya ini belum independen gitu kan, belum mandiri gitu. Jadi pada saat saya mau ngedevelop leg ketiga lah katakan gitu. Nah, waktu saya kan akan terkuras habis nih untuk ngedevelop leg ketiga. Kalau misalnya leg 1 dan 2 saya ini belum mandiri, maka pada saat saya fokus waktunya 80% developing leg ketiga ini, bisa jadi leg keduanya masih belum begitu kuat kan, dia jadi drop. Pada akhirnya jatuh-jatuhnya leg saya 2 juga yang qualified gitu. Karena kan jadinya yang jadi QL saya leg 1 dan leg 3, leg 2-nya drop. Nah, makanya kita butuh juga skill untuk bisa menjadi coach, sehingga kita bisa bisa belajar untuk membuat leg 1 saya jadi independen, leg 2 saya juga jadi independen. Jadi pada saat saya ngebangun leg ketiga, saya bisa ngomong, hey sis gitu ya, leg 1 dan leg 2 aku gitu. Saya sekarang lagi eh, pengen jadi gold nih. Jadi saya lagi fokus ngedevelop leg ketiga. Mungkin waktu saya, energi saya, fokusnya saya akan tercurahkan nih 80%-nya untuk developing leg ketiga saya gitu. Nah, bareng-bareng yuk, kamu yang leg 1 dan leg 2 kan saat ini silver juga misalnya ya. Yuk kita bareng-bareng yuk, kalian juga sama-sama ngedevelop leg ketiga. Jadi kita sama-sama developing leg ketiga kita gitu, ya kan? Jadi kita bisa bisa sama-sama membuat tim kita itu jadi mandiri gitu. Nah, jadi skill untuk menjadi coach itu juga menjadi penting gitu. Ya kan, nanti kalau misalkan teman-teman pengen belajar, waktu itu saya pernah ngasih kelas ya tentang caranya untuk jadi mentor dan coach yang bisa kita implementasikan di bisnis ini gitu ya kan. Essential Business Review waktu itu salah satu juga cara yang cukup simple dan bisa teman-teman praktekin gitu. Ada 5 tahapan, teman-teman bisa jadi mentor dan coach untuk timnya. Karena kalau di Young Living, teman-teman bisa jadi mentor juga karena teman-teman udah melewati gitu kan, udah pernah melakukannya gitu. Jadi akan antara jadi mentor dan coach itu bisa bergantian dalam satu waktu gitu.
Kadang-kadang kita juga butuh skill untuk konseling gitu ya. Pada saat kita pengen one on one misalnya lagi pengen one on one sama tim, mereka ada yang punya masalah gitu, jadi cerita dulu segala macam. Nah, kita skill untuk menjadi konselor juga penting kita miliki gitu. Building system juga ya. Jadi kalau kita mau kerjanya itu sistematis gitu ya kan, kita butuh juga nih punya skill ngebangun sistem gitu sehingga kita kerjanya bisa diduplikasi gitu ya. Kalau misalnya saya cara kerjanya saya nggak sistematis, misalnya saya silver, terus saya nawarin ke teman saya yang potensi nih, saya lihat dia punya komunitas gitu kan. Jadi saya lihat ini teman saya ini kalau saya ajakin bisnis yang living, kalau once dia trust dan dia bilang yes gitu, gampang nih dia bisa jadi silver karena dia punya komunitas yang anggotanya itu ada sekitar 200 misalnya gitu ya. Tapi dia nanya ke saya, "Oke deh, Citra, saya mau join di kamu gitu. Saya mau coba nge-build bisnis di yang living. Gimana caranya?" "Oh, gampang. Kamu beli PEP." "Oke, saya beli PEP." "Udah, terus kamu pakai produknya." "Oke." "Terus kamu cintai." "Oke." Terus iya udah gitu, kamu gitu aja dulu. Kamu pokoknya coba explore produknya, kamu pakai, terus kamu suka dulu. Ya kan, kalau dia memang kita tawarin buat berbisnis ya kan, ih oke, aku pakai produknya, terus apa gitu. Ya udah nanti kamu sharing sama teman. Oke, saya sharing sama teman. Terus ya udah kamu gitu sharing. Nah, kalau saya nggak sistematis kerjaan, saya akan susah buat ngejelasin ke orang yang saya mau ajakin buat bisnis gitu. Kecuali kalau misalnya saya nawarin seseorang buat jadi user gitu ya, itu akan bisa seperti cara itu. Saya akan ajarin tentang bagaimana menggunakan produk-produk yang ada di dalam PEP misalnya gitu ya. Saya jelasin satu persatu fungsinya, cara menggunakannya gitu. Saya bisa follow up dia gimana dia pakai diffusernya, ada masalah kah gitu. Tapi kalau misalnya saya nawarin dia buat bisnis, ya kan, pasti dia butuh sesuatu hal yang lebih strategik gitu, sesuatu hal yang lebih sistematis gitu. Kayak misalnya eh, saya butuh punya sistem gitu ya. Misalnya sesimpel, oke, kalau di grupnya kita itu biasanya untuk mencapai rank, katakanlah silver gitu, biasanya butuh waktu antara 6 bulan sampai 1 tahun gitu. 6 bulan sampai 1 tahun apa sih yang perlu dilakukan? Nah, kita punya tahap-tahapannya gitu. Di bulan pertama ini, di bulan kedua ini, di bulan ketiga ini gitu ya. Teman-teman kita juga punya silver bound bonus, teman-teman juga bisa ngikutin itu. Misalnya 2 bulan kamu persiapan untuk jadi star gitu kan. And then 3 bulan kemudian bisa persiapan untuk menjadi senior star, 3 bulan kemudian menjadi eksekutif, dan 4 bulan jadi silver gitu. Kita bisa membuat sistemnya gitu. Ya kan? Atau misalnya sesimpel kalau di grupnya saya itu biasanya kita itu akan melakukan activity yang berkaitan dengan enrollment di minggu pertama dan minggu keempat gitu kan. Minggu kedua dan minggu ketiga kita biasanya fokus di edukasi. Jadi kita fokusnya buat retention gitu. Jadi kalau ini kita lakukan nanti nah kita bikin tahap-tahapannya. Jadi membuat sistem itu juga adalah skill yang dibutuhkan gitu oleh seorang seorang leader sehingga bisa bisa menjelaskan nih cara kerja yang sistematis gitu ya. Kita juga ada sih trainingnya ya tentang systematic activity management gitu ya. Teman-teman bisa bisa baca-baca lagi, bisa bisa pelajarin gitu kan. Itu bisa membantu teman-teman untuk bekerja lebih sistematis gitu. Nah, untuk key result areas ini nih, teman-teman ada yang mau nambahin nggak? Kira-kira skill apa lagi sih yang dibutuhkan oleh seorang leader di Young Living gitu, sehingga saya bisa menjadi leader yang mandiri dan hebat gitu. Boleh di kolom chat teman-teman buat yang mau kasih tambahan nih, apa sih menurut teman-teman skill apa lagi yang saya butuhkan? Skill apa sih yang bernilai tinggi gitu? Manajemen krisis ya kalau misalnya lagi situasi tidak pasti gitu ya. Terima kasih Bu Mai. Ada lagi kah public speaking, persuasion teknik, menghadapi masalah atau kegagalan, training, ya apalagi. Jadi teman-teman nanti bisa menuliskan pada saat teman-teman menuliskan goals-nya, menuliskan VVKIK-nya, teman-teman bisa detailin nih. Oke, di bagian key result areas-nya ini adalah skill yang saya butuh gitu kan. Kasih skornya gitu, teman-teman bisa berikan skor ya di sebelah kanan ya. Misalnya
building relationship gitu kan. Saya kayaknya butuh deh building relationship karena saya itu susah kalau misalnya mau approach orang baru gitu. Saya nggak tahu gimana caranya. Kalau saya nilai 1 sampai 4 misalnya, nilai saya sekarang 1 nih. Jadi sepanjang tahun 2024 saya pengen naikin jadi 2 atau jadi 3 gitu. Jadi itu jadi goalnya kita. Goalnya kita di dalam satu untuk KRS ini saya punya goal untuk building relationship. Sekarang nilai saya 1, saya mau tingkatin jadi 3 gitu kan. Gimana caranya? Baca buku atau ikutan training atau teman-teman cari mentor gitu. Atau teman-teman cari bulisa gitu, bisa juga. Atau teman-teman cari bisa juga cari teman-teman tim sales ya kan yang terdekat gitu. Jadi teman-teman bisa kita bisa support teman-teman untuk memberikan training-training ataupun mentoring gitu kan untuk teman-teman bisa ningkatin itu. Tapi yang penting kita harus aware dulu gitu. Sebenarnya saya ini sekarang yang saya butuh apa, nilainya berapa, saya mau tingkatin jadi berapa gitu. Jadi goalsnya itu nggak cuman semata-mata saya dari gold saya mau jadi platinum, saya dari platinum saya mau jadi diamond. Tapi secara skillnya kalau saya dari gold mau jadi platinum, skill saya harusnya yang ini naik nih dari berapa jadi berapa gitu. Jadi kita tahu apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita kerjakan untuk bisa mencapai goalsnya kita itu gitu. Emotional intelligence ya, problem solving, keep calm and confident, konsisten dan disiplin. Nah, itu jadi ini beberapa skill yang teman-teman bisa apa namanya teman-teman butuhkan gitu ya. Manajemen resiko itu juga penting ya, manajemen event ya. Jadi ada banyak skill yang teman-teman bisa list gitu ya kan di bagian KRS. Ini skill yang saya butuh, sekarang skor saya sekian, saya mau tingkatin jadi berapa nih. Jadi sepanjang tahun 2024 saya mau naikin berapa nilainya. Jadi pada saat nanti kita ketemu lagi di tahun 2025, kalaupun misalnya saya belum jadi RCD, tapi skillnya saya nih udah mendekatin nih. Kalau sekarang skill saya setara silver tadi ya, saya contohnya ya. Kalaupun saya belum jadi RCD, tapi skill saya udah setara platinum gitu. Mungkin secara ranknya saya udah achieve-nya gold gitu. Berarti kan saya lebih deket lagi nih ke goalnya saya gitu. Ya kan? Emotional balance. Pinter-pinter nih teman-teman kita, Kak. Iya dong, harus. Iya, jadi harusnya sih apa namanya perjalanan kita di sini gitu ya, gamenya kita itu harusnya nggak ngebosenin ya, apalagi kalau misalnya kita ada improvement gitu, ya kan? Atau misalnya orangnya yang berbeda kah gitu, atau ada teknik yang berbeda yang kita lakukan gitu kan. Jadi kadang-kadang kita ngerasa boring karena kita ketemunya orang-orang itu lagi, atau misalnya kita menggunakan cara yang itu lagi, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita ngerasa kita udah tahu semua gitu, atau misalnya kita udah lakukan semua gitu, ya kan? Jadi teman-teman, saya kadang-kadang one on one sama leaders atau ketemu ngobrol gitu ya, saya sering banget denger semuanya udah saya lakukan sih gitu. Oke. Semua training kayaknya saya udah kerjain, saya udah pernah training ini, saya udah punya banyak banget sertifikasi gitu. Oke. Berarti apa nih masalahnya gitu? Orangnya berarti. Orangnya mungkin itu lagi gitu kan. Berarti kita mungkin harus sudah saatnya kita memperluas gitu. Orang-orang yang kita punya gitu ya kan. Kita udah mulai harus merambah area yang lebih luas gitu. Bukan orang-orang yang cuma di circle kita lagi gitu ya. Jadi kita nggak ngerasa boring gitu. Ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke yang income generating task ya. Ini saya buka aja semuanya karena dia eh, ini contoh yang umum nih teman-teman ya kan. Contoh yang umum. Jadi income generating task itu adalah apa ya? Ini kayak activity yang kita kerjakan yang dia itu bisa menghasilkan OGV, bisa menghasilkan uang gitu kan, bisa menghasilkan, pokoknya dia yang ada result. Jadi nggak cuman misalnya, oh kayaknya nih lagi seru nih, lagi ada acara apa namanya bikin kepangan rambut pakai saset Nixia, kayaknya lucu deh kita bikin. Nah, tapi kita sebelum buat activity itu akan jauh lebih baik kalau kita pikirkan dulu objektifnya apa ya? Objektifnya akan impact ke OGV kah, ke enrollment kah, ke retention kah gitu ya, atau ke saya akan ngedevelop tim kah gitu. Jadi kita kita sebelum bikin activity kita tentuin dulu goalsnya, kita tentuin dulu objektifnya gitu. Jadi semua yang kita lakukan itu, hari ini kita bicara mengenai dream plan do, jadi nggak cuman satu dream gitu. Saya mau jadi platinum, saya mau jadi gold, tapi semuanya gitu loh.
Bahkan pada saat saya mau bikin activity, saya bikin juga, saya maunya activity-nya itu apa, outcome-nya apa gitu, ya kan? Jadi ada misalnya teman-teman kalau jualan produk, nah itu kira-kira langsung ngasilin income nggak? Pastinya ya, kalau kita jual produk pasti akan menjadi OGV gitu kan. Nah terus enroll gitu kan, pasti dia akan menghasilkan OGV. Udah ketahuan FSB-nya sekarang masih 50% gitu, ya kan? Terus kita bikin oil class. Kita bikin oil class, kita cerita tentang manfaat essential oil dan brand partner kita yang ikut akhirnya, oh ternyata fungsinya bisa begitu. Akhirnya mereka IR akan menghasilkan OGV gitu ya. Kita follow up aktif brand partnernya kita gitu. Pasti ada kemungkinan mereka akhirnya jadi aktif, mereka jadi IR gitu kan. Kita developing business builder gitu. Nah, itu juga pasti akan menghasilkan OGV gitu ya, menghasilkan QL gitu, ya kan? Kita mengedukasi tim gitu. Nah, itu juga kan pasti akan menghasilkan OGV, ya kan? Kita coaching nih kandidat leader kita gitu. Kalau dia bisa jadi QL gitu, itu akan menghasilkan QL gitu kan, training team gitu. Nah ini yang nomor 10 nih teman-teman. Kalau checking email kira-kira bisa menghasilkan nggak ya? Ini ada yang tolong. Oke teman-teman. Oh iya kalau email dari yang living tentang promo. Kalau nulis sales copy, cek email promo ya. Saya tapi teman-teman ngomong-ngomong soal email ya, waktu itu saya pernah nih jalan sama Pak Yudo ke satu kota gitu kan. Terus ada email nih, newsletter dulu namanya Mailchimp ya, sekarang newsletter ya. Newsletter. Jadi 15. email blast. Dia buka nih, ada email dari yang living, dia buka langsung "Shh," gitu ya kan. Terus Pak Yudo nanya, pesan saya yang di atas nggak dibaca dulu Bu gitu kan. Terus hah? Gitu dia bilang. Oh iya, maaf, maaf, maaf Pak, gitu kan. Dia langsung langsung dia scroll ke bawah, langsung nyari ke bagian promonya gitu, langsung nyarinya gitu ya. Nggak dibaca. Terus kata Pak Yudo buat bercanda aja kan. Wah, padahal promonya ada di ini loh, ada di surat saya yang ada di atas loh gitu ya. Jadi di sini teman-teman, maaf Pak Yudo, ada yang kayak gitu ya, ada yang sama kayak gitu ya, nggak baca dulu ya. Padahal kan Pak Yudo tuh sebelum bikin itu udah dipikirin dulu gitu loh. Iya kan? Saya tuh ada yang ngaku ya. Jadi nggak dibaca dulu pesan dari Pak Yudo, langsung langsung di scroll cepet-cepet langsung nyari apa nih promonya. Kalau email Tuh. Oh, tapi balik lagi ya. Jadi tuh kan kalau ini dilupakan katanya, loh Pak Yudonya. kalau email tentang training, jadwal training, training minggu ini, training minggu depan, dibaca satu kakak-kakak. Dibaca nggak? Baca Bukan melupakan, cuma asik. terlewatkan dibaca ya. Terima kasih kakak Sasmia. Ya, teman-teman yang lain dibaca nggak ya email tentang Maaf Pak, training? sekarang akan aku baca baik-baik. Jadi ada yang kayak gitu ya. Oh, pada akhirnya dibaca ya. Jadi, wah lihat dulu apa yang jadi promo dulu nih gitu ya. Setelah itu baru naik lagi ke atas pelan-pelan. Set, 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 set. Biar Pak Yuda semangat aku. Jadi banyak yang relate ya, nggak baca ya. Oke, Baca nah tuh training kata kakak Lidiana. Asik, asik, asik. baca. Terima kasih kakak. Lanjut kakak Citra. Ya, karena kalau misalnya teman-teman misalnya baca training terus ikutan training kan nambah skillnya. Jadi teman-teman bisa terusin lagi ke timnya gitu kan. Apa namanya ilmu yang teman-teman dapat. Ngobrol dengan klien gitu. Bisa ya dapat apa namanya bisa dapat sesuatu ya, dapat hasil ya. Asik 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 aku pasti baca karena kata-kata Pak Yudo bisa jadi inspirasi kontenku. Meeting dengan tim gitu kan. Tadi ya creating system dan proses gitu. Itu bisa itu adalah activity yang bisa menghasilkan gitu kan.
bikin sales funnels gitu. Teman-teman bikin nggak kayak gitu? Ini biasanya kalau bisnis yang konvensional juga gitu ya. Tapi kita juga di Young Living kayak gitu. Kalau teman-teman pernah ikutan training selling skill gitu kan, pasti kan ada tuh funnelingnya gitu ya kan. Kirim email gitu. Kalau teman-teman kirim email ke nearly inactive di awal bulan, terus ada 5% yang ngasih feedback gitu kan, kita follow up. Dan akhirnya ada beberapa yang akhirnya mereka IR kembali, nggak jadi inaktif gitu, menghasilkan OGV gitu kan. Broadcast WA gitu. Ini ada nih Bu Evi yang rajin broadcast WA dia. Teman-teman bisa belajar. Ya kan? Syuting video kira-kira itu bisa menghasilkan nggak? Menghasilkan. Bisa menghasilkan ya? Iya dong, Kalau iya dong. bikin konten ya. Bikin konten yang lucu-lucu, yang sangat engaging. Stalking sosial media bisa menghasilkan nggak ya? Tergantung Kak, sosial medianya siapa Kak? Bisa jadi profiling klien. Wih, udah pinter ya nyari profiling klien, bener kalau itu. Tapi kalau stalking akhirnya tadi mau cari inspirasi, terus kan dia Jadi malah belanja. akhirnya dia check out ya kan, masuk sana masuk sini, udah habis screen time-nya udah 5 jam. Wah, ya kan orang Indonesia itu screen time-nya 5 sampai 6 jam sehari paling tinggi sedunia ya. Ya, tapi kalau kita misalnya udah menetapkan waktu, oke, saya mau stalking misalnya 1 jam gitu kan untuk cari inspirasi, cari bahan untuk konten, nggak apa-apa. Berarti itu kan masih bisa bagus hasilnya masih ada gitu. Tapi dijatahin waktu screen time-nya untuk stalking, jangan sampai bablas gitu. Tadinya kita mau cari ide buat jualan, malah kita yang kejualin gitu ya kan? Kita yang jadi belanja gitu. Jadi jangan sampai kita yang jadinya belanja sebelum kita bisa berjualan gitu. Jangan terbalik gitu, ya kan? Ngecek VO. Jangan follow lambe-lambe. Ya, kalau ngecek VO itu bisa menghasilkan nggak teman-teman? Bisa ngasilin OGV nggak? Bisa dong Kak. Buka my organization. Asik. Ngecek VO, kita ngeliat nih tim kita udah apa namanya, udah OGV udah berapa gitu ya. Tim kita yang oh ternyata ada yang udah OGV-nya 1.900 nih. Sedikit lagi dia bisa jadi senior star gitu ya. Jadi ngecek VO itu juga adalah activity yang bisa ngebantu ya. Tapi kalau yang lebih spesifik nih activity-nya apa nih teman-teman? Yang langsung kalau kita lakukan itu langsung bisa menghasilkan OGV atau enrollment. EOS Kak. Asik, itu Bu Lisa yang jawab. Iya bener, activity nih. Misalnya contoh, kita punya EOS, kita ada essential boot gitu kan. Itu kan udah jelas ya, bisa menghasilkan enrollment. Oil class, follow up. Oke. Selanjutnya. Nah ini coba kalau kita lihat yang eh, apa namanya sesuai dengan apa activity systematic activity management ya. Saya bikin dalam bahasa sehari-hari gitu ya. Rutin menggunakan essential oil dan produk yang living lainnya dan menjadi ambasador yang living. Nah, ini kira-kira activity yang menghasilkan nggak? Hasilkan pastinya Kak. Boleh dong teman-teman jawab di kolom chat. Menghasilkankah? Pasti dong. Ya, karena kalau misalnya nih teman-teman, coba deh jawab jujur. Siapa yang udah nggak rutin di view setiap hari? Udah nggak rutin apa nih? Siapa yang nggak Iya, dulu dia rutin nih di views setiap hari, tapi sekarang udah nggak setiap hari di viewsnya gitu loh. Jadi mungkin dia Senin di views, Selasa enggak, Rabu di views, Kamis enggak, Jumat di views. Keren banget nih kakaknya. Weh, justru lebih banyak tetesannya ya. Itu satu diffuser ya Nggak Kak? bisa nggak di views, belum lagi ada berapa kamar gitu Iya. kan. Kenapa sih teman-teman saya masukin nih rutin menggunakan essential oil dan produk yang living lainnya dan menjadi ambasador yang living? Karena gini loh, kita misalnya punya banyak kan brand partner gitu. Nggak semuanya mereka itu sama seperti kita udah bucin banget sama yang living gitu loh. Udah paham banget tentang manfaatnya, udah punya kebutuhan lah terhadap holistic wellness gitu. Tapi kalau misalnya kita rutin menggunakan essential oil dan produk-produk yang living lainnya, pasti kan kita itu akan pengen nge-share juga gitu. Sehingga itu menciptakan lingkungan yang
terinfluence gitu loh dengan gaya hidup yang living gitu, gunain produknya setiap hari, diffuse setiap hari gitu. Dan itu akan menjadi, kalau kebangun habitnya, kadang-kadang nih orang lupa nih, misalnya kayak saya nih, saya nggak selalu rajin pakai essential oil, tapi begitu saya datang ke kantor, ada Bu Lisa yang rajin diffuse pakai-pakai oil, terus ada Bu Indri yang rajin diffuse pakai-pakai oil, saya jadi ke-influence, jadi kayak oh iya, ambil oil, saya pakai juga gitu, ke-influence gitu. Nah itu kenapa kita perlu rutin menggunakan essential oil, karena kenapa? Biar kita itu bisa jadi ambasador dan tim kita akan ke-influence. Nggak cuma tim kita, keluarga kita, tetangga kita, family, teman-teman gitu. Dan itu pada akhirnya akan menjadi bermanfaat gitu. Nah, terus aktif mengikuti training yang diadakan yang living, yang diadakan upline, ya. Belajar dari hal yang bisa meningkatkan skill dan knowledge tuh. Panjang banget kan. Saya jarang bikin training panjang-panjang kayak gini. Tapi apa namanya? Biar lebih detail, biar lebih spesifik. Karena kan nggak semua orang itu visual. Ada orang yang auditory gitu. Jadi dia butuh sesuatu hal yang lebih diceritain gitu. Jadi aktif mengikuti training yang diadakan yang Living Indonesia, yang diadakan upline, yang diadakan sama trainer dari luar juga mungkin, dan belajar hal yang dapat meningkatkan skill dan knowledge. Nah, ini adalah activity yang kalau kita lakukan, biasanya gini teman-teman, kenapa perlu nih kita lakukan? Begitu kita ikutan training, kita ngerasa dapat knowledge baru, dapat skill baru, atau mungkin kita ke-recall nih, oh dulu pernah belajar tentang hal ini gitu. Tapi saya udah lama nggak lakuin, kita jadi keinget lagi, dan itu akan membuat kita secara nggak sengaja pun pengen nge-share itu gitu, ya kan? Begitu kita dapat hal baru, inget hal baru, ataupun keinget kembali hal yang dulu pernah udah kita ketahui gitu, kita jadi pengen nge-share gitu, dan akhirnya itu akan bermanfaat buat tim kita gitu. Mereka juga jadi melakukan hal yang sama. Teman-teman bisa bayangin compound efeknya. Kemarin kita mencari bahasa yang tepat untuk compound efeknya apa gitu, dan bayangin semua teman-teman di sini ada 90 orang gitu kan, bisa melakukan hal yang sama, seberapa orang yang ke-influence? Paling nggak orang-orang yang ada di rumah kita, orang-orang yang ada di grup kita gitu. Ya, selanjutnya tiap hari minum Ningsia masuk hitungan dong, masuk dong karena produk juga ya. Aktif sharing mengenai produk yang living yang digunakan. Nah, ini teman-teman juga satu activity yang kadang-kadang kita itu nggak lupain sih, tapi karena saking terbiasanya, jadi kita ngerasa untuk posting kita lagi nge-diffuse apa hari ini, itu udah terlalu biasa. Saking biasanya kita nggak nge-share lagi, karena kita ngerasa, elah cuman nge-diffuse doang, nggak perlu di-share lah, terlalu biasa gitu. Padahal ya, followersnya kita, teman-teman di sini kan followersnya banyak ya. Kalau saya intip-intip kan ada yang puluhan ribu, ada paling kecil 2.000, 3.000 gitu. Nggak semuanya mereka itu udah brand partner gitu. Atau bahkan ada yang sudah brand partner tapi belum tentu mereka adalah brand partner yang aktif. Mungkin mereka pernah beli PEP tapi belum repeat order lagi. Atau mereka adalah user yang nggak setiap bulan pakai produk, belanja produk gitu kan. Atau mungkin mereka adalah usernya kita yang udah punya produk tapi nggak rutin pakai gitu. Jadi sebenarnya sesimpel kita nge-diffuse apa hari ini, di-share itu nggak receh kok, nggak apa-apa gitu. Ya kan? Karena fungsinya kita nge-share itu untuk apa ya namanya ya, untuk maintain, ngasih edukasi kepada followers kita, bisa juga untuk nambahin followers yang baru gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu hal yang terlalu receh untuk di-share sih kalau menurut saya gitu. Dan jangan ngerasa ya saya cuma punyanya PEP dan oil yang basic ini doang, saya kayaknya malu deh kalau harus nge-share ini aja gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa kalau teman-teman lihat perusahaan pun, akun-akun perusahaan, apalagi kalau yang produknya nggak banyak, pasti yang dia share akan itu lagi, mungkin dari view yang berbeda, dari angle yang berbeda gitu kan, dengan sedikit story yang berbeda, atau bahkan postingan yang persis sama gitu, setiap berapa waktu sekali mereka akan reshare lagi gitu, dan followersnya kan juga nggak marah, nggak akan komplain juga gitu. Bisa jadi pada saat mereka lihat kembali, oh ternyata ada kayak gini ya gitu. Jadi teman-teman aktif sharing mengenai produk yang living yang digunakan. Jadi nggak mesti sesuatu hal yang spektakuler, yang canggih banget, yang benar-benar baru. Tapi yang simple, yang sederhana, yang setiap hari kita lakukan juga nggak apa-apa gitu. It's okay, kita diffuse apa, kita post gitu kan. Seperti waktu teman-teman pertama join, pertama punya apa paket yang living, kan antusias banget ya, explore ini itu, terus pengen di-post, pengen di-share ya.
tetaplah cintanya itu sepanas itu gitu ya kan, tetap seantusias itu gitu, tetap punya punya rasa pengen nge-sharing itu kayak gitu gitu. Jadi itu akan memberikan hasil gitu. Dan bayangin kalau misalnya teman-teman timnya kita juga melakukan hal yang sama, itu akan jadi ada lagi ya compound efeknya itu ya. Jadi bisa viral lagi yang living kayak dulu. Dulu yang living kan viral. Kenapa? Karena semua orang ngomongin yang living, semua orang ngomongin tentang diffuser, semua orang ngomongin tentang peppermint, semua orang ngomongin tentang lavender yang living. Pokoknya semua di mana-mana ngomongin yang living, yang living, yang living. Jadinya dia akhirnya jadi viral. Nah, kita bisa lakukan itu lagi teman-teman. Yuk kita aktif lagi ya sharing-sharing tentang yang living gitu. Mau, Mau ya? mau. Minum Ningsia kita post biar aja nggak norak kok. Kita nge-diffuse kita share, kita minum Ningsia kita share. Nih saya juga pajang-pajang nih kan apa namanya, taruh di sini ada Ningsia gitu kan, ada belum kolagen gitu, nggak apa-apa, mari kita lakukan lagi gitu, ya kan. Nah terus pada saat temen dan keluarga penasaran dan tertarik, maka disitulah journey kita menjadi business builder dimulai gitu. Wah itu apa sih gitu kan. Kirain kamu di yang living itu cuma essential oil, ternyata ada minuman-minuman gitu ya. Oh, itu apa sih? Apa namanya? Riset-riset apaan sih gitu kan misalnya. Jadi kan kita bisa bisa memulai journey kita sebagai business builder pada saat yang nanya itu akan udah ini mendekat ya. Begitu mereka bertanya kan 50% udah closing tuh. Hmm. Iya kan? Karena mereka udah penasaran gitu, udah pengen tahu gitu kan. Nah, akhirnya kita akan jauh lebih mudah untuk melanjutkan percakapan ini nih sampai akhirnya mereka beli Ningsianya misalnya. Jadi jadi itu dimulai dari kita rutin menggunakan, kita aktif ikutan training dan kita aktif sharing, orang-orang akan penasaran gitu. Ya kan? Nah, kemudian ini juga bisa nih kita lakukan. Broadcast WA. Nah, apabila ada new product, ada info baru, atau mungkin untuk menjaga hubungan baik gitu kan. Jadi nggak cuman pas ada perlu, wah ini saya OGV udah 12.000 nih, tapi leg kedua saya masih 3.000, saya butuh 1.000. Biar saya bisa recall silver nih bulan ini. Baru saya teleponin orang semuanya. Kamu mau belanja nggak bulan ini? Apa yang udah habis lah ya gitu. Tapi kan kalau misalkan kita membangun kebiasaan kita broadcast setiap kasih informasi gitu ya, sosialisasi, kasih edukasi, kasih awareness. Jadi pada saat kita nanti ada promo atau kita lagi mau nawarin sesuatu, mereka juga nggak ngerasa, wah kamu mah kontak saya karena ada perlunya aja gitu. Jadi dengan kita rajin melakukan WA, Japri ataupun broadcast itu ngejaga hubungan baik gitu, ya kan? Selanjutnya, berikan edukasi dengan semangat berbagi kepada siapa saja. Nah ini, karena yang living itu kan memang kelebihannya kita itu, leader-leader kita itu nggak yang selalu pengen jualan atau bisnis banget atau gimana gitu. Tapi punya apa ya, punya semangat pengen mengedukasi gitu loh, pengen berbagi gitu, ya kan, pengen menularkan gaya hidup sehat ke orang gitu. Jadi kita tetap lakukan itu dengan semangat gitu, nggak pudar semangatnya untuk berbagi kebaikan gitu, untuk berbagi edukasi gitu, karena kita lihat orang-orang yang misalnya masih menggunakan produk-produk yang mengandung chemical gitu kan, jadi kita ngerasa kayak aduh dia kayak nabung masalah gitu untuk di masa depan nanti dia akan menuainya gitu kan, jadi ada rasa saya pengen edukasi dia deh gitu, kita tetap lakukan hal itu gitu, tapi dengan semangat yang sama gitu kan. Karena memang ini yang jadi PR itu termasuk yang saya sebenarnya curhat sih teman-teman gitu kalau saya boleh jujur ya. Beberapa waktu itu saya jadi kayak diffuse karena udah saking terbiasa gitu, ya kan? Kadang-kadang males loh, bener jujur ini saya ngaku gitu. Makanya tadi saya nanya sama teman-teman, siapa yang udah mulai males diffuse gitu, ya kan? Sampai saya itu kadang-kadang minum Ningxia, minum belum kolagen gitu ya. Karena keriuhan segala macam kelupaan itu sampai saya taruh di mobil. Jadi pas lagi macet, apa yang belum, oh iya belum minum Ningxia, saya minum di jalan gitu, saya taruh di mobil Ningxia belum kolagen gitu, jadi saya tetap bisa melakukan hal itu gitu ya, bantuin tim untuk memperkenalkan yang living kepada teman dan keluarga gitu kan, itu juga adalah hal yang kita bisa lakukan gitu, itu adalah activity yang teman-teman bisa lakukan untuk bisa berkembang gitu ya. Aktif membuka VO dan memperhatikan organisasi saya, karena kayak tadi ya bisa jadi kita punya tim kurang dikit aja gitu, atau misalnya pernah juga kejadian dia udah mau kejar silver gitu ya, udah bener nih semuanya, leg-nya 2, yang satu leg udah 6.000, leg keduanya udah 4.000, udah bener, PGV-nya dia ngitung-ngitung udah bener, ternyata pada saat akhirnya
kurang sedikit dari 1.000 gitu. Ternyata cuma 950 PGV-nya. Nah, dan itu disadari pada saat, loh kok nggak ada ya namanya direkok, padahal kan kayaknya udah cukup nih jadi silver. Benar, OGV-nya udah benar 11.000 gitu. Like-nya dua udah benar. Yang satu 6.000, yang satu 5.000-an gitu, 4.000-an lebih gitu kan. Tapi PGV-nya kurang 50 gitu kan. Nah, inilah kenapa kita juga perlu nih memperhatikan organisasi saya gitu. Jadi jangan sampai ada yang kelewatan gitu ya, karena nggak kita perhatiin gitu. Ini adalah activity juga yang memang perlu kita lakukan dan ini akan memberikan hasil gitu. Sekarang saya yang nanya sama teman-teman, apabila kita menemukan orang-orang yang aktif dan penasaran dengan bisnis yang living, bisa kita berikan pembinaan dan pelatihan bisnis. Nah, teman-teman di sini ada nggak sih yang apa namanya melakukan hal itu? Misalnya gini, saya ngajakin Kak Lisa nih gitu kan. Saya lihat nih, Kak Lisa ini kayaknya aktif gitu. Dia kayaknya rajin. Nah, terus teman-teman mau nggak sih memberikan pelatihan bisnis ke Kak Lisa gitu? Tapi OGV-nya belum banyak gitu loh. OGV-nya masih 300, 400 gitu. Tapi dia trainingnya aktif gitu loh. Ya kan ini pertanyaan. Saya kan nanya sama teman-teman. Coba ya, gimana? OGV-nya, kalau saya lihat OGV-nya dia cuma 300, 400 rata-rata. Tapi dia kalau diajakin training datang, ada oil class dia datang gitu. Teman-teman mau nggak sih memberikan pelatihan kepada orang yang kayak gitu? Nah, ini Kak, mindset ikhlas untuk edukasi tanpa embel-embel closing masih PR. Ya, jadi emang kita apa namanya? Nanti Kak Stasia bisa coba ikutan training ya, training selling skill. Ada funnelingnya gitu kan? Gimana sih caranya? Jadi kita bisa lebih lebih apa ya namanya ya, lebih terstruktur gitu ya. Saya anak thinking banget sih soalnya ya. Selalu kalau nggak terstruktur, sistematis gitu ya. Oke, pengen tapi diri sendiri belum mencukupi skillnya, jadi lebih ke sharing dan ajukan ketemu leader dan training-training. Betul, mau, mau apa nih maksudnya, Bu Grace dan Bu Ika? Oh, mau ya untuk memberikan pelatihan dan pembinaan ya? Mau ya, walaupun misalnya kita lihat OGV-nya belum segede itu gitu ya. Tapi oke nih, orang ini penasaran gitu ya, kayaknya secara karakternya dia pengen tahu lebih. Saya develop deh, walaupun dari OGV-nya 300 gitu. Padahal saya sebenarnya punya pilihan nih teman-teman. Saya punya pilihan, ada yang OGV-nya udah 9.000. Tapi dia like-nya cuma satu, karena di bawahnya ada eksekutif gitu. Nah, teman-teman akan pilih yang mana nih untuk teman-teman bina? Yang kayak Kak Lisa yang OGV-nya 300-400 atau misalnya yang satu lagi anggaplah namanya Kak Len. Kak Leni ya kan, Kak Leni yang dia OGV-nya 9.000 tapi like-nya cuma satu karena di bawahnya ada eksekutif. Pilih yang bersemangat mau belajar, bener nih, kan lebih enak yang 9.000, tinggal nambah satu kaki dia eksekutif, kalau dia nambah 4.000 dia bisa silver. Teman-teman akan memilih yang mana tuh yang teman-teman akan prioritasin untuk teman-teman develop. Pilih yang bersemangat mau belajar ya. Baik-baik Kak, leader kita Kak. Kak kayak Kak Lisa. Baik banget. Itu namanya investasi cerdas ya. Oke. Nah, ada saat di mana jumlah brand partner mulai bertambah banyak dan dengan berbagai karakter yang berbeda. Pelajari cara deal dengan orang dengan berbagai karakter yang berbeda. Jadi kan memang di tim kita itu kalau misalnya udah ada 100, 200 orang, itu pasti udah macem-macem karakternya, macem-macem. Makanya kan kita butuh tuh punya skill yang memang gimana caranya kita bisa mengetahui ya, bisa mengenalin orang gitu ya. Kayak tadi ya, kita bisa bisa tahu nih karakternya gimana masing-masing tim kita itu dan kemudian kita bisa grouping gitu karena pasti ada yang user, ada yang seller, ada yang nge-build bisnis gitu ya, ada yang jadi leader gitu, kita bisa grouping satu-satu sehingga kita bisa ngasih treatment yang sesuai dengan apa namanya sesuai dengan mereka gitu. Nah, ini juga yang sebelah nih, sebagai seorang pemimpin komunitas, kita bertugas untuk mengadakan aktivitas dan acara yang mendukung komunitas, ya kan? Namanya komunitas. Kalau misalnya nggak ada activity, nggak ada event, komunitas itu akan redup.
Saya join di komunitas sepeda, tapi nggak pernah ada sekalipun acara sepedaan. Nggak pernah touring, nggak pernah ada apa-apa. Yang terjadi adalah komunitasnya akan, anggotanya satu persatu akan gugur. Karena nggak pernah ada acara gitu. Coba sebaliknya, ada satu komunitas sepeda, mereka tuh aktif banget. Setiap hari Sabtu ada acara, apa namanya, ngumpul bareng di CFD gitu kan. Udah gitu setiap 3 bulan sekali touring ke Sentul gitu. Nanti 3 bulan kemudian touring lagi kemana, ke Sukabumi misalnya. Habis itu touring lagi kemana, ke Garut gitu ya kan. Terus habis itu touring lagi kemana, ke Lampung gitu. Udah kayak yang living mau ekspansi ke kota-kota ya. Jadi itu yang membuat orang-orang yang ada di dalam komunitas tersebut akan antusias gitu ya, semangat. Dia udah mikir lagi, wah ini udah touring nih di satu kota. Nanti 3 bulan lagi dia udah siap-siapin mau touring kemana gitu. Setiap minggu ada acara gitu kan. Kita juga seperti itu. Kalau teman-teman udah jadi leader pasti kan punya komunitas. Nah komunitas kita itu harus ada event, harus ada activity sehingga membuat orang-orang yang ada di dalam itu betah. Mereka betah, mereka seneng, mereka bangga gitu. Dan itu juga bisa attract orang yang berada di luar komunitas kita. Mereka akan ngeliat itu komunitas seru banget ya, asik banget ya. Pengen pengen gabung di komunitas itu gitu. Karena alasan orang gabung di Young Living itu kan bisa jadi karena produknya, bisa jadi karena dia seneng, pengen explore compensation plan-nya ya, pengen cari income di sini, atau karena komunitasnya gitu. Dan Young Living ini adalah salah satu perusahaan yang gedenya karena komunitas gitu. Itu yang menjadi kebanggaan kita bersama juga ya. Ini yang membuat kita itu beda dari perusahaan lainnya gitu loh, yang sama dengan kita ataupun yang kompetitor kita gitu. Karena kita gedenya dari komunitas gitu. Dan uniknya kalau misalnya perusahaan lain itu biasanya mereka itu ngedompleng komunitas gitu ya kan. Misalnya kayak contoh nih, minuman-minuman berenergi. Mereka akan ngedompleng ada komunitas apa, misalnya komunitas yoga, terus mereka ikut di situ gitu. Tapi kalau yang living tuh sebaliknya, kita punya komunitas oil gitu. Ya kan? Teman-teman leaders itu punya komunitas sendiri-sendiri yang justru eh, apa namanya, orang lain yang pengen ikut ngedompleng popularitas, ibaratnya orang yang pengen pansos gitu loh ke komunitas yang dimiliki sama yang living, karena strong banget gitu loh, bener-bener autentik gitu komunitas yang living, komunitas essential oil, dan jumlahnya banyak gitu. Dan itu yang bikin kita itu kuat gitu loh, sampai sampai dengan hari ini gitu, yang living bisa kuat karena kenapa, karena kekuatan komunitas itu. Nah jadi teman-teman, itu sedikit bergeser ya. Kenapa sedikit bergeser? Karena kita dihadang pandemi gitu ya. Saya ingat banget dulu ya, waktu sebelum pandemi kan leader itu sering banget bikin oil class, table talk gitu ya, sering banget ya. Jadi orang-orang tuh penasaran itu acara apa ya? Oil itu apa ya? Essential oil gitu. Oh, bikin-bikin sabun gitu ya, bikin bikin apa namanya? Bikin-bikin, bikin iya, bikin bikin parfum. lilin, bikin parfum gitu kan. Jadi bikin orang penasaran gitu. Apa sih, ada acara-acara emosional release gitu, yang hal-hal yang eh, bikin orang di luar sana yang bukan brand partner itu penasaran dan pengen ikut gitu, ya kan? Nah, begitu pandemi kan sedikit bergeser tuh behaviornya, bukan sedikit, banyak ya berubah gitu. Semua dilakukan secara online. Nah, yang living juga karena memang kita udah jagoannya online, teman-teman juga ngebangun Instagram di saat yang bersamaan, itu juga berkembang nih, set naik gitu kan, bertumbuh dengan dahsyat banget gitu di tahun 2020, 2021. Nah, begitu 2022 kita udah mulai kembali ke era yang mulai normal gitu ya. Untuk ngebalikin behavior kita kayak sebelum pandemi itu kan nggak mudah, karena 3 tahun kita berada di era yang kita nggak keluar rumah gitu ya, terus kita di rumah pakai menggunakan online gitu. Nah begitu masuk ke era yang mulai normal lagi, di mana orang-orang udah pengen keluar dari rumah, udah bosen ya dengan online terus gitu. Kitanya juga pelan-pelan nih perlu untuk ini lagi ya, ngerubah lagi behavior kita nih. Iya, padahal kita kita mulai lagi kayak dulu gitu, bikin table talk lagi, bikin kelas-kelas yang apa namanya, yang membuat orang penasaran gitu, bikin-bikin bebikinan pakai essential oil gitu kan. Teman-teman semuanya kreatif-kreatif banget, kita suka ikutan di kelasnya teman-teman nih buat belajar tentang essential oil gitu ya kan. Dan itu sampai sekarang masih bikin orang penasaran gitu dan pengen ikut kalau ada kelas-kelas yang semacam itu gitu. Jadi apa namanya? Jadi kita
bikin lagi yuk gitu ya kan, bikin lagi yuk, kita hidupin lagi yuk apa namanya, aktivitas-aktivitas ataupun event-event yang membuat komunitas oil kita ini jadi naik daun lagi gitu. Bayangin nih kalau teman-teman di sini bikin jadi banyak kan, jadi banyak, jadi viral lagi gitu. Kayak yang living orang jadi denger lagi, wah yang living tuh sekarang udah rame lagi nih kayak dulu gitu ya kan, kedengeran lagi gaungnya. Kita udah pinter di dua-duanya nih, offline teman-teman lakukan, udah gitu activity online-nya, offline-nya itu teman-teman bisa post di online gitu. Jadi dua-duanya dapat nih. Jadi O2 ya, online dan offline gitu ya kan. Yang online-nya kita bisa tawarin offline, yang offline-nya bisa tawarin online, dua-duanya kita lakukan gitu. Karena kita tuh udah pengalaman, udah pernah melakukan kedua-duanya ini gitu. Jadi biar lebih maksimal lagi. Dan orang akan ngelihat lagi komunitas kita itu wah udah hidup lagi gitu. Jangan sampai orang ngelihat yang living masih ada nggak sih sebenarnya gitu. Udah nggak pernah kedengeran gitu ya kan. Ya, benar nggak ya? Jadi kita bikin lagi tuh, biar orang-orang di luar sana ngedengar, wah yang living ternyata masih ada loh, masih gede banget gitu, ya kan? Setuju. Pilih yang semangat, karena pengen punya teman baru, siapa tahu jodoh. Ada dari Kak Rara, wah bener banget nih Kak, salam kenal, aku new builder. Tujuan awalku adalah mencari kegiatan positif karena baru pindah ke Bekasi. Lalu penasaran sama salah satu content leader yang sharing kegiatan komunitasnya di explore. Dari situ aku jadi tertarik dan pengen join. Nah, ini kan salah satu buktinya nih Kak Rara adalah non-brand partner yang karena dia lihat ada komunitas yang seru, akhirnya dia tertarik dan pengen bergabung gitu. Jadi kita bisa mulai lagi nih, kita bikin-bikin lagi kegiatan-kegiatan, event-event, activity-activity yang membuat komunitas kita tuh jadi dilihat orang lagi gitu. Saya juga nggak sabar dulu kita LYPR ya. Waktu LYPR dulu kita di kantor ya teman-teman ya, kan itu kan banyak ya yang ngajuin LYPR. Kita tuh sampai kayak rebutan karena saking banyaknya judul yang kita kayak gue pengen belajar yang ini, pengen datang yang ini, kayaknya kelasnya tuh seru-seru banget dan kayak semua pengen dipelajarin gitu. Ini kayaknya keren banget nih, keren banget gitu ya. Kita sampai rebutan mau yang ini, mau yang ini gitu. Kita bisa sampai datang 2 sampai 4 kelas LPR Bisa saking tiga, bisa empat. iya, saking kita pun juga antusias. Nah, teman-teman bayangin kita coba hidupin lagi yuk gitu. Activity-activity semacam itu yang bikin orang lain juga pengen gitu, pengen ikutan gitu. Ya. Oke, teman-teman, ini udah jam berapa ya? Jam 9. Oke, ini quotes gampang lah, ya kan? Nah, ini yang terakhir adalah KPI ya, KPI, Key Performance Indicators. Jadi KPI kita di Young Living itu apa? KPI itu sesuatu hal yang kuantitatif. Kuantitatif itu yang ada angkanya gitu, ya kan? Tadi kalau misalnya kayak eh, vision gitu, nggak selalu ada angkanya kan? Bisa jadi teman-teman misalnya pengen sesuatu apalah gitu kan? Value itu juga nggak ada angkanya gitu. Itu karena nilai-nilai yang kita punya gitu, nilai-nilai yang kita apa namanya yang kita hidupi gitu kan dalam diri kita gitu. Nah, KRAs juga itu bisa jadi nggak ada angkanya karena itu skill gitu yang bisa teman-teman kasih skornya gitu kan. Sekarang skor saya berapa, saya mau tingkatin ke berapa. Income generating task itu juga nggak ada angkanya gitu. Bisa menjadi sebuah activity, oh saya mau bikin EOS 3 kali sebulan gitu ya. Oh saya mau ngadain oil class lagi nih setiap minggu gitu. Nah, tapi kalau KPI ini yang ada angkanya, contoh PV. Saya pokoknya saya sendiri, saya maunya setiap bulan itu minimal 200 PV, misalnya gitu ya. Teman-teman dengar nggak kalau di apa Meksiko ya, mereka punya klub 500 ya. Club 500. Jadi mereka itu kayak punya 500 OGV gitu ya buat jadi star. Jadi dianya sendiri 300 PV, terus dia enroll 2 masing-masing 100-100. Jadi sehingga dia jadi star dengan cara seperti itu gitu. Jadi 300 itu mungkin 100 dia gunakan buat dia sendiri, yang 200-nya dia jual ke customer-nya gitu yang bukan brand partner. Mungkin mereka belum mau jadi brand partner, cuman mau coba dulu gitu produknya gitu kan. Jadi mereka gunakan strategi seperti itu. Nah, teman-teman bisa jadi misalnya PV saya setiap bulan minimal PV saya 200 gitu. Kenapa saya mau PV saya 200? Karena saya mau bisnis builder saya menduplikasi hal yang sama gitu, ya kan? Jadi minimal di organisasi saya yang star, senior star, eksekutif itu 200 PV. Untuk apa? Kenapa harus 200 PV? Saya pakai sendiri 100. 100-nya saya bisa tawarin ke customer saya gitu ya kan, ke customer bukan ke brand partner ya tapi ke customer gitu, karena kan kita bisa jadi punya customer yang
cuman mau beli RC satu, cuman mau beli peppermint satu gitu kan, atau cuman mau nyobain Ningxia satu gitu, dia belum pengen jadi brand partner gitu kan. Jadi PV, teman-teman bisa tentuin angkanya. Saya mau PV saya 100 setiap bulan, mau 200 setiap bulan gitu. Nah, itu PGV yang tadi itu ya. Kalau teman-teman sekarang masih sampai dengan rank senior star, kan kita semuanya hitungannya masih OGV gitu kan. Pokoknya kalau teman-teman punya OGV 10.000 tapi nggak ada QL-nya, teman-teman tetap akan cuman mentok sampai dengan eh, senior star gitu. Tapi pada saat teman-teman punya 2 leg minimal 1.000, nah baru teman-teman mulai menjadi bisa menjadi eksekutif. Tapi itu OGV dan PGV-nya masih terhitung sama gitu ya. Tapi begitu teman-teman mau menjadi seorang silver gitu, ya kan dibutuhkan silver itu KPI-nya 10.000 gitu kan, OGV 10.000. Nah, kemudian selanjutnya butuh 2 leg yang masing-masing 4.000 dan ada PGV minimal 1.000 gitu. Ya kan? Pada saat teman-teman menjadi gold berarti butuh 3 qualifying leg dan plus 1 PGV yang minimal juga 1.000. Sampai dengan teman-teman nanti jadi crown diamond gitu ya, tetap butuh PGV. Kecuali nanti teman-teman sudah menjadi RCD ya. Jadi PGV itu KPI dan angkanya udah pasti minimal 1.000. Terus OGV juga kan ada angkanya. Saya mau jadi platinum, berarti 100.000 OGV gitu. Ada angka pastinya. Personal enrollment gitu kan. Saya mau enroll minimal 2 setiap bulan. Kenapa saya harus enroll 2 setiap bulan? Jadi saya bisa menginfluence tim saya untuk enroll 2 juga sebulan. Jadi saya nggak cuman ngomong gitu kan. Saya bisa cerita ke mereka, oh saya enroll 2 setiap bulan. Caranya begini, memang sih benar dari 20 orang yang saya coba tawarin, 2 akhirnya yang closing gitu. Jadi success rate-nya saya itu cuma 10%, tapi ya saya jadi ada cerita gitu. Sekarang itu kondisi lapangan gimana sih, penolakan orang apa sih yang dicari sama market apa sih gitu. Saya bisa bercerita kepada tim saya gitu, sehingga mereka bisa melakukan hal yang sama. Tapi kalau misalnya saya sendiri juga tidak melakukan enrollment, saya nggak punya target personal enroll, jadi saya juga nggak bisa ngomong ke tim gitu kan. Kalaupun misalnya saya mau ngomong ke mereka, saya mau develop mereka, mau training mereka cara enroll, karena saya udah nggak lagi melakukannya, saya nggak punya, nggak update gitu, nggak update skillnya. Mungkin pada saat saya dulu beda caranya dengan sekarang gitu kan. Saya dulu mungkin udah join yang living 5 tahun yang lalu. Dulu saya menggunakan caranya seperti apa sekarang. Kalau saya itu tadi ya jadi boring kalau misalnya saya akan menceritakan hal yang sama terus karena saya nggak punya pengalaman yang baru. Nah, disitulah kenapa teman-teman juga bisa perlu nih untuk bikin KPI personal enroll minimal 1 deh setiap bulan gitu. Jadi teman-teman tetap relevan, tetap update gitu. Oh, ternyata sekarang itu kalau kita nawarin PEP tuh penolakannya ini beda loh sama waktu saya dulu gitu kan. Ternyata sekarang orang tuh nyarinya begini. Nah, jadi pada saat saya mau turun ke bawah, saya masih update gitu, ya kan? Nggak bercerita sesuatu hal yang membuat tim saya jadi reluctant. Mereka, lah itu kan dulu, sekarang beda gitu. Jadi nggak terjadi hal-hal seperti itu gitu. Ada group enrollment. Nah ini juga kita perlu untuk bikin KPI group enrollment kita maunya berapa gitu. Sehingga ini bisa nanti kita turunin menjadi income generating task karena saya butuh group enroll 20, berarti saya minimal butuh ada EOS 1 kali yang 20 misalnya, atau karena success rate-nya di grup saya nggak 100%, katakanlah 70%, berarti saya harus bikin 2 kali EOS nih, 15-15 2 kali. Jadi kalaupun kemungkinan apa namanya success rate-nya 70% masih ketemu deh angka 20 itu buat grup enrollment gitu. Jadi ada KPI-nya. IR rate gitu kan. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu, ada yang udah tahu. Jadi kita punya active brand partner itu ya kan secara terminologi ya. Jadi dalam 1 tahun ke belakang, 1 kali dia ada order di VO ya, ada order di VO. Jadi bukan yang titip order ya, order ada transaksi di VO dalam 1 tahun ke belakang itu disebut dia active brand partner. Jadi keanggotaannya aktif. Karena kalau dia nggak order lebih dari 12 bulan dia kan menjadi inaktif gitu. Jadi gimana biar dia tetap aktif itu dulu ya. 1 tahun ke belakang minimal dia 1 kali order dan orderannya tercatat di VO. Nah,
kita punyalah sejumlah yang kita sebut active brand partner. Belum tentu dia order setiap bulan ya. Kalau kita bicara IR rate, artinya dari jumlah total active brand partner kita itu, ada berapa persen sih yang order di bulan sekarang katakanlah Januari. Saya punya active brand partner 100, ya kan? Yang IR ada 10, berarti adalah 10% gitu. Teman-teman tentuin saya mau KPI-nya saya IR rate-nya berapa gitu. Teman-teman kalau kita punya satu leader, satu grup leader di Young Living yang IR rate-nya tertinggi itu adalah sekitar 50 sampai 55%. Jadi kalau dia punya active brand partner 100, berarti yang IR itu sekitar 50 sampai 55 orang gitu. Ya kan? Itu yang ranking 1, yang ranking 2-nya sekitar 30% IR rate-nya. Kalau yang Living Indonesia sendiri sekitar 18 sampai 23 rata-ratanya. Nah, teman-teman mau di bawah rata-rata atau mau di atas rata-rata? Saran saya sih di atas rata-rata ya, karena kan tadi kan kita di awal udah ambil inspirasi yang cukup provokatif dari si Tiger Woods ya. Jadi teman-teman kalau memang bilang saya mau bisnis yang living, jadi pemenang sekalian, jadi leader yang hebat gitu. Punya IR rate yang lebih di atas yang living Indonesia gitu kan. Jadi jangan mau jadi rata-rata. Provokatif juga. Saya juga provokatif ya. Jadi maksudnya teman-teman ngeset nih, saya mau IR rate grup saya mau 30, mau 35 gitu. Jadi kalau saya punya active brand partner 100, saya maunya 30 orang IR gitu. Ya kan? Ya, retention rate. Nah, kalau retention ini, kalau tadi kan IR rate, berarti berapa orang yang IR gitu kan. Kalau IR di Indonesia itu bisa mulai dari 50 ya Bu Lisa ya. Iya, 50, 100, nah teman-teman ada juga kan, teman-teman tahu ada yang early bird ya 120 dapat hadiah gitu sampai tanggal 15 gitu ya. Tapi yang IR itu IR rate. Kalau retention rate itu pokoknya dia akan repeat order berapapun jumlahnya gitu. Ini bisa kayak SO gitu ya kan. Pasti teman-teman punya. Misalnya mereka cuman order, dia cuman mau beli peppermint aja 2, dia nggak mau IR. Pokoknya kan kita pasti punya ya, ada yang kadang-kadang dia bisa order sampai 200 gitu ya, dia beli Ningxia, dia beli lemon, dia beli, tapi dia nggak pengen ribet nggak pengen kayak gitu, udah dia belanja aja. Nah itu kita sebutnya retention. Jadi itu ada retention rate. Jadi teman-teman lihat kalau retention rate itu biasanya angkanya lebih tinggi daripada IR rate gitu. Jadi teman-teman yang nentuin saya maunya KPI saya mau IR rate-nya 30%. Saya mau retention rate di grup saya itu 50 gitu. Jadi kalau ada orang yang order, usahain sebisa mungkin tercatat orderannya itu di VO gitu. Jadi mereka akan tetap menjadi brand partner yang aktif. Karena kalau misalnya nanti mereka nggak tercatat orderannya, di bulan ke-13 mereka akan jadi inaktif gitu kan. Dan akan membuat grup kita itu semakin kecil jumlah orangnya gitu. Nah, terus kita juga butuh KPI yang namanya leadership pipeline ataupun calon-calonnya itu ya, kita sebutnya core tim-tim inti gitu kan. Kenapa kita butuh? Karena kalau saya tadi silver, saya mau jadi gold, saya butuh dong leg ketiga ya. Saya butuh siapa orangnya nih buat jadi calon leg ketiga saya. Saya mau jadi platinum nih, berarti saya butuh nih leg keempat. Siapa nih calon orangnya gitu. Ya kan? Atau misalnya saya mau jadi silver nih. Sekarang saya 4.000, saya mau jadi 10.000. Berarti saya mau punya, tapi saya mau jadi silver yang punya 2 eksekutif. Berarti biar eksekutif ini bisa jadi nih 2, di bawahnya saya pengen ada senior starnya masing-masing 2. Siapa calon-calon orangnya? Nah, kita punya KPI juga itu leadership pipeline. Jadi kita catat namanya gitu. Karena kalau misalnya dia dalam bentuk angka versus dia dalam bentuk nama, itu secara emosional akan beda nih kita rasanya, ya kan? Saya punya aktif brand partner 100. Dibanding dengan ada namanya nih, 100 orang ini kan ada namanya. Saya lihat 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ada ketemu saya, tadi ada 2 orang. Kak Lisa yang OGV-nya 300, 400. Saya ketemu Kak Leni yang OGV-nya 900. Tapi karena akhirnya saya berkenalan dengan mereka berdua, walaupun Kak Lisa OGV-nya 400, tapi ternyata dia secara karakter oke banget, dia pengen tahu, dia OGV-nya belum naik, karena dia nggak tahu caranya, nggak pernah ada orang yang ngejelasin ke dia, nggak ada orang yang ngedevelop dia, ya kan? Versus saya waktu nemuin si Kak Leni, dia bilang, oh iya saya memang cuma mau jadi user aja sih, gitu. Dari awal saya cuma mau pakai produknya aja, saya emang nggak tertarik pengen bisnis. Nah, walaupun dia OGV-nya 9.000 karena dia beruntung di bawahnya ada satu leg yang berkembang, tapi kan dia tetap mentok jadi senior star gitu kan, nggak bisa lebih dari itu. Saya jelasin juga kalau dia 1.000 leg keduanya dia juga ngerasa kayak
enggak deh nanti dulu. Nah gitu, ya kan? Jadi saya bisa bisa punya nama itu. Oh berarti yang saya tulis jadi leadership pipeline saya, jadi core team saya adalah Kak Lisa gitu, bukan Kak Leni gitu loh. Nah jadi kita punya namanya itu juga bagian dari KPI gitu teman-teman. Nah, untuk VVKIK-nya semuanya udah kita jelasin, mulai dari yang pertama tadi. Boleh dong ada satu orang yang bisa kasih summary, mau nggak? Nanti saya kasih ambition, boleh di chat saya gitu, terus nanti kita bukain mic-nya. Ayo, ayo siapa yang mau? Raise hand juga boleh. Ya, boleh. Raise hand boleh, di chat boleh. Sebutin kepanjangan dari VVKIK sedikit penjelasannya. Saya, oke, silahkan dengan Cik Sasmiao. Ini saya Mau Sasmia ngomong ya? ngomong ya. Harus open open video dulu, Cik Sasmia. Bisa? Lalu nanti akan saya unmute, saya bawa di sini. Oke. Unmute. Ini Kak, boleh di unshare dulu, boleh dilepas dulu share-nya. Kakak Citra, boleh dilepas dulu share-nya. Ini aja di apa namanya? Di remote. Stop share. Hah? Stop share. Stop share dulu biar aku bisa itu Cik Sasmia. Nah, sebentar Cik Sasmia. Halo, udah kedengaran suara saya? Ya, sudah. Silahkan Ibu. Coba sedikit summary mengenai VVKIK. Kalau yang saya tangkap kan tadi saya punya vision, value, terus key result. Jadi kayak misalkan kita pengen goal ya, misalkan saya mau yang terdekat nih pengen silver. Nah, apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi silver? Nah, kayak gak cuman gak cuman bisa membayangkan ya, misalkan harusnya sih saya meningkatkan skill bicara atau mungkin pengetahuan saya tentang OIN, tapi lebih ke spesifik ya, spesifik tentang knowledge itu apa aja dijabarkan. Misalkan tentang banyak banget ya, ada building relationship, ada developing apa relationship sampai tadi ada 8 poin ya Bu ya. Terus nah dari situ pun ada indikator yang goalnya nggak cuman nggak cuma ngebayangin, dan aku juga baru dapat insight banget tadi untuk berbicara lebih jujur dengan diri sendiri saat kita masih belum terlalu sadar. Aku nggak ngebayangin loh Bu kayak gitu ternyata bisa ya. Soalnya kalau sekarang misalkan ya sekarang nih banget kalau aku merenungkan itu pasti aku kayak mental block lagi. Aduh, nanti kayak gimana? Di belum apa-apa aku udah takut gitu kan. Tapi kalau misalkan bener kata Ibu tadi kalau masih bangun tidur kan biasanya kita masih mau mager ngapa-ngapain nih ya. Mending mikir mikir yang apa ya? Mikir yang tadi ya jadi PR ya. Jadi habis ini kita harus tidur habis ini. Nah, terus insight-nya lagi tadi aku yang dapat itu untuk apa ya? Untuk KPI ya. KPI-nya ini ternyata nggak cuman PV atau UGV juga, tapi juga termasuk eh, IR rate, terus relation rate juga, core team. Nah, walaupun mungkin aku masih senior star, cuman kayaknya perlu dimulai ya Bu, ya mulai dicatat, mulai dari sekarang tuh dicatat, diklasifikasikan siapa yang jadi user, siapa yang sudah tertarik dengan bisnisnya. Nah, itu kayaknya biar kalau misalkan, amin, 2024 bisa pecah telur ke eksekutif dan silver, kayaknya nggak memberatkan di hari kemudian ya Bu ya. Ya gitu dah dari ringkasan sedikit. Oke, terima kasih. Nanti bisa kirim apa nomor brand partner nama-nama lengkapnya ya bisa di Boleh kalau eh, saya di DM itu saya sekarang di nomor member ID-nya. Terima kasih Kak Sasmi C dia memperhatikan dari awal sampai akhir. Nama lengkap beserta member ID ya. Terima kasih. Oh, udah Pak. Kita kirimkan
Satu oil Aku remote efficient. spotlight ya. Oke, silakan Kak. Sekarang selanjutnya kan tadi kita ngomong juga tentang income generating task gitu kan. Nah, boleh dong satu orang nih yang dia akhirnya ngerasa, oh oke, berarti activity yang mau aku lakukan di tahun 2024 adalah ini udah langsung kebayang. Ada yang mau sharing apa kira-kira IGT yang dia mau kerjain di tahun 2024 yang bisa mengantarkan untuk mencapai goalnya di tahun 2024? Saya boleh silahkan Warung Minyak Palembang Di open dulu itunya Bu. kameranya. Minyak Palembang, di kameranya di open dulu. Baru nanti aku bisa seperti tadi Cik Sasmial. Belum open cam ya. Yang tadi yang mau. Warung Minyak Palembang. Iya, Warung Minyak Palembang, open dulu. Oh, cam belum dulu. pakai hijab katanya. Oh, jadi gimana? Oke, ditunggu. Iya, ditunggu ya. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh loh sambil kita menunggu Kak Warung Minyak Palembang ya. Boleh kalau ada yang mau bertanya, boleh. Silahkan. Oh, udah. Oke, sudah ya. Open cam. Oke. Oh, sudah Unmute ya. sudah comply. Silakan di-unmute. Halo, selamat malam, Kak Lisa. Halo. Apa namanya, Kak Citra, ketemu lagi ya. Jadi, kemarin ketemu di Bandung. Ya, lo gimana coba? Udah punya gambaran nggak income generating task apa sih yang mau dilakukan di tahun 2024 yang akan mengantarkan ke goals-nya gitu loh, biar mencapai goals-nya gitu. Alhamdulillah kemarin udah coba-coba tulis ya tentang IGT-nya ya. Apa namanya? Eh, ke unmute, ke unmute, ke mute. Oke, Oke. udah masuk suaranya? Ya, sudah. Oke, jadi kayak aku kemarin udah ada beberapa list kayak mau jual produk dan plan yang harus aku lakuin itu yang pertama bikin konten buat sering-sering posting di sosmed kan kayak gitu buat reels atau apa. Bikin Terus juga konten. udah mulai sekarang kan udah kayak sering di Palembang nih open booth gitu langsung edukasi ke orang-orang yang datang ke booth. Terus Bikin juga kita booth. kadang-kadang masuk apa namanya ke event-event gitu buat tawar-tawarin kayak Ningsia, kayak vitamin, apalagi kalau event anak-anak ya, itu bisa juga jadi IGT aku yang pertama tuh produk tuh harus ada yang masuk untuk dijual. Terus yang Oke. kedua, aku harus enrollment. Enrollment tadi plan-nya juga bisa dari event, dari booth, terus juga kadang-kadang usahain satu hari itu edukasinya tuh lewat japri gitu, WA gitu atau ada grup gitu. Biasanya bakal dapat juga. Terus juga apa namanya japri-japri member lama gitu yang udah sempat stop mau coba lagi nggak gitu. Terus bikin yang ketiga aku harus rutin bikin apa namanya edukasi kelas-kelas edukasi gitu Kak. Jadi Bikin paling enggak kelas ya. satu bulan itu bikin di Palembang itu ada Oilpreneur Education gitu. Baik online maupun offline. Kadang-kadang kalau online kita minta bantu sama upline kita kan gitu. Terus follow up juga apa brand partner yang lagi aktif gitu. Paling enggak ajak pertemuan sebulan sekali. Terus juga follow up prospek sama calon-calon member yang sempat nanya gitu, yang sempat hilang di follow up lagi gitu kan. Siapa tahu mau tertarik buat order lagi gitu. Siapa tahu Terus di follow up juga yang ketiga dia akhirnya say yes ya. iya kalau yang pertama yang kedua mungkin dia nggak apa namanya nggak belum tertarik. Oke. Benar ya Kak Lisa ya? Dia udah mulai tertarik pas di follow up ketiga kali. Terus ada yang terakhir juga Apalagi? Ada lagi? alhamdulillah. Terus ada lagi sih coaching kan kita tuh kayak kata Kak Lisa tadi harus tahu nih kira-kira leader mana yang ke depannya tuh bakal ada apa namanya kayak potensi gitu. Jadi harus ada coaching juga ke kandidat future leader gitu.
mau pertemuan one on one misalnya atau tim itu bisa juga. Terus setiap pertemuan tim itu aku mulai sekarang di sini juga alhamdulillah ada tim aku ikut Zoom-nya juga. Aku bilang setiap habis pertemuan itu wajib ada konten satu yang bisa kita share. Jadi bisa bisa apa namanya kita bisa kayak promosiin acara yang Edukasi. kita bikin gitu ya, sehingga orang dapat edukasi atau bahkan nanti pada saat kita punya event berikutnya mereka udah terinspirasi, wah kayaknya keren tuh Ya, eventnya seru, pengen ikutan gitu ya. kadang-kadang Kak Citra orang-orang itu lihat tapi males nanya. Jadi kalau kita cuma posting oil sama harga, kadang-kadang ada yang males nanya takut disuruh beli. Jadi tarik orang-orang beli ya kayak gitu, bikin konten yang langsung tulis manfaat di atasnya gitu. Jadi mereka baca dan suatu saat kalau mereka butuh ya tinggal beli gitu. Jadi minimal kalau ada pertemuan sama tim, pulang dari pertemuan itu wajib ada satu konten lah minimal edukasi paling enggak per 10 pep itu 10 oil yang ada di pep sehari satu misalnya gitu pas habis ketemunya gitu. Insya Allah mulai tahun inilah diusahakan. Terima kasih. Lengkap sekali, mantep, luar biasa. Nanti DM DM ya. Bu Lisa nama Kasih juga dan nomor. kesempatannya. Terima kasih. Sekarang coba ya. Berarti tadi udah income generating tax. Sekarang saya mau satu lagi deh yang key result area sekali ya Kak ya. Boleh. Siapa nih teman-teman di sini yang udah punya list? Oke, key result areas aku nih yang ini yang aku sadar nih masih nilainya sekian, aku mau upgrade jadi sekian gitu. Boleh satu? Siapakah yang bersedia? Ya, siapa yang mau ceritain? Boleh saya? Boleh silakan Kak Stasia Hamiros. Boleh open cam. Ibu Rani ya, saya remove dulu sebentar spotlightnya ya. Terima kasih. Oke, Kak Stasia, kamu sudah buka open cam, Kak? Open cam dulu ya, Kak. Oke, Kak Stasia, aku add spotlight ya. Dan ask to unmute sudah, silahkan. Halo, selamat malam. Suaranya terdengar jelas? Sudah terdengar. Kak Stasia dari mana? Dari Makassar. Oh, dari Makassar. Silakan Kak Stasia. Sebenarnya agak agak berkecil hati soalnya kayaknya di sini yang ikut ini senior star ke atas. agak itu minder sedikit. Cuman saya coba ya. Ya, it's okay. Kan kita mau melihat kan, kita butuh skill apa biar kita bisa naik ke atas gitu kan, Kak, mencapai goals yang lebih tinggi. Oke. Jadi saya mau coba di developing relationship. Buat saya enrollment itu susah ya, karena saya setelah 2 tahun pakai baru enrollment 1 orang. Karena memang pas awal join itu ditanyain mau bisnis mau pakai user atau bisnis, dan memang maunya user aja karena secara budgeting itu memang mampunya di situ. Terus saya karena kebetulan yang enroll teman kantor, dan saya iseng sendiri cari-cari tahu tentang training-trainingnya ya. Jadi secara mandiri atas kesadaran sendiri memang ikut training begitu. Kemudian mentok karena kan biasanya kalau ikut training dibilang harus enroll, sedangkan saya kan orangnya agak introvert ya. Jadi bingung mau cari orangnya di mana. Mau enroll Kemudian tapi caranya gimana gitu ya? Iya, kemudian coba-coba bikin ini bagi-bagi sampel. Terus sempat juga ikut training yang dari komunitas itu, katanya bikin itu benar-benar kayak gambling, bikin IG live sendiri atas kan memang saya suka RDT. Jadi IG live-nya isinya tentang RDT begitu, dan
dari RDT coba bagi-bagi sampel ke orang yang ikut IG Live. Kemudian itu IG Live tahun ketiga. Ini tahun keempat ikut bikin IG Live dan ternyata kebetulan lagi kondisi hamil dan ikut komunitas ibu hamil. Coba bikin coba mulai promosi tentang oil. Terus kan kita cantumin feed dan kemudian ada yang mulai bertanya begitu. Jadi oh iya saya punya ladang baru untuk mempromosikan seperti itu. Cuman memang masih ada kendala di ini bagaimana menjalin kontak pribadi. Kemudian memang mulai dekat dengan upline atas nama Sherosa. Jadi dia itu kayaknya dia mau one on one begitu. Jadi kebetulan dia like posting feedku, terus dia kasih tahu. Jadi ini kalau responnya begini, kamu kasih gini. Jadi mulai terbuka begitu pelan-pelan step-stepnya bagaimana. Karena kan kalau ikut training kan lebih ke produk begitu. Kalau yang masalah bisnis memang kayak masih Kalau yang mentok. skill ya, kalau yang skill gitu butuh mentoring gitu kan, nggak cukup cuman training aja gitu ya. Masih mentok begitu. Jadi mulai pelan-pelan raba-raba. Oh step-stepnya kalau mulai itu dari sini ke sini kan beda-beda setiap orang stepnya. Itu sih dari saya. Terima kasih Kak Stasia. Nah, jadi ini kayak contoh tadi ya, kayak Kak Lisa tadi kan, OGV-nya masih belum banyak, tapi sebenarnya punya semangat, ada rasa penasaran gitu. Jadi mudah-mudahan nanti mulai dari sekarang nih Kak Stasia bisa coba hubungin leaders upline-nya gitu kan. Nanti Kak Stasia boleh DM dengan Bu Lisa nomor brand partnernya ya. Nanti kita kirimin hadiah oil and vision gitu ya. Terima kasih. Selamat ya. Tapi Kak Stasia udah kenalan dengan leadernya ya, nanti minta di mentoring ya. Oh sudah kenalan kan satu kota. Ya, satu kata ya. Jadi nanti minta diajarin nih skillnya bisa ditingkatin. Jadi nanti Kak Stasia bisa udah ada kemauan, udah punya rasa penasaran gitu kan. Jadi kalau skillnya di upgrade pasti bisa lebih bagus nih pencapaiannya ke depannya. Terima kasih. Izin Terima kasih Kak Stasia. Terima kasih juga nih buat teman-teman semuanya yang udah join, udah ikutan kelas kita malam ini. Mohon maaf ini udah sampai kemalaman jam 8.49 ya. Ya, jadi nanti teman-teman terima kasih udah join. Teman-teman kalau misalnya nanti mau materi trainingnya nanti bisa kita kirimin ya. Ada form buat ngisinya. Teman-teman bisa isi juga nanti gitu kan. Ini ada kayak gini sih, simpel-simpel aja. Nanti teman-teman bisa isi gitu, visinya apa, value-nya apa gitu kan. Terus bisa diisi juga ini key race-nya apa gitu. Terus IGT-nya apa gitu kan. Terus KPI-nya gitu. Jadi teman-teman bisa mulai diisi nih biar nanti bisa terwujud goals-nya, dream-nya di tahun 2024 ini. Ya kan? Nanti boleh DM ke Bu Lisa. Siap. Atau Jadi nanti kita bisa kirim. share di ini di YouTube. Oh iya, benar bisa. Tapi kalau nanti mau formnya atau materinya nanti kita bisa kirimin juga. Ya kan? Nanti kalau misalnya kakak-kakak yang pengen lebih detail gitu kan, lebih pengen sesuatu hal yang lebih detail, lebih kayak sifatnya mentoring buat ngisi ini bareng-bareng, bisa hubungin tim sales terdekat dan tercinta ya. Jadi nanti bisa teman-teman dapat dari teman-teman sales ya. Jadi kita punya teman-teman sales di Young Living Indonesia ada berempat gitu kan. Ada saya dengan Citra, ada Pak Aris, ya, ada Pak Romi dan ada Ibu Debi, ya kan. Nanti teman-teman bisa hubungin kita. Nanti kita bisa bantu teman-teman buat ngisi VVKIK-nya untuk goalsnya teman-teman tahun 2024 gitu. Yang awal belum di SS, oke boleh saya balikin kalau mau di screenshot biar untuk sementara ya. Ini halaman pertama, teman-teman bisa tulis di sini visinya, value-nya. Nah teman-teman kalau misalnya ngerasa, oh saya pengen nih ngisi, saya pengen lebih
lebih serius, pengen lebih intention buat ngisi gitu kan, bisa hubungin upline-nya juga, cari silver terdekatnya, bisa cari tim sales juga. Halaman keduanya, ya. Oke, ini halaman yang ketiga, IGTs. Ini yang KPI personal. Kalau teman-teman di sini udah leaders, ada satu lagi nih KPI yang grup. Teman-teman jadi bisa isi yang buat personal dan yang buat grup. Bisa di screenshot sekarang atau nanti bisa tampil di YouTube yang bikin Indonesia. Oke, teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih udah ikutan kelas kita malam ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi dan semoga teman-teman semuanya sukses di tahun 2024. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di training-training berikutnya. Bye. Sukses di 2024. See ya.